Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini akan kita laksanakan webinar yang ke-6 kebetulan dari sekian banyak webinar ini. Yang ke-6 ini diberi judul Gaya Antivirus di Bulan Puasa. Sebelumnya saya akan membacakan tata cara webinar pagi hari ini. Yang pertama akan dibuka oleh moderator, kemudian narasumber menyampaikan sharing materi kurang lebih selama 15 hingga 20 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Lalu nanti peserta dapat bertanya dengan mengklik raise hand terlebih dahulu dan dapat mengajukan pertanyaan setelah diberikan kesempatan oleh moderator. Lalu peserta juga dapat menuliskan pertanyaan melalui kolom Q&A, bukan kolom chat. Lalu nanti di akhir sesi, peserta diminta untuk mengisi polling feedback terkait pelaksanaan webinar. Mungkin langsung saja tanpa berpanjang lebar supaya kita bisa segera dapat materi dari Ibu. Silakan Bu Rita menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya, dan kita akan berdiskusi sejenak mengenai gaya hidup antivirus di bulan puasa. Itu adalah nama saya, dan kemudian di bawah itu ada media sosial saya. Saya seorang penggiat hidup sehat dan aktif di Instagram. Boleh follow IG-nya, nanti akan mendapatkan pencerahan gizi secara sederhana, simple, dan siap laksana. Oke, kita lihat slide pertama. Ya, nah ini biodata saya, kita lanjut saja. Next. Nah, Bapak Ibu peserta seminar semuanya, saya akan mulai dari sistem imunitas sendiri. Saya kira sebagian besar kita sudah paham, karena mungkin di grup ini juga ada yang dari medis, bahwa sesungguhnya kita dibekali sistem imunitas yang sangat kompleks. Mulai dari yang gerbang pertahanan pertama sampai kemudian pertahanan adaptif di tubuh kita. Pertahanan yang bisa mengenal virus itu secara spesifik. Nah, kalau kita lihat dari 5 sistem imunitas ini, memang sesungguhnya ketika kita mengalami sakit karena virus ataupun bakteri, itu telah melewati proses panjang. Jadi tidak serta-merta terkena lalu kemudian mengalami sakit. Kita punya gerbang pertahanan pertama pada fisik saja, kulit, kemudian silia, bulu-bulu halus gitu ya. Ketika kita bersin, itu kan adalah sistem pertama tubuh kita untuk mengeluarkan antigen-antigen yang tidak diperlukan oleh tubuh melalui kegiatan bersin, kemudian di kulit juga demikian. Nah, kemudian di usus kita sendiri juga ada mikroflora usus yang memang bisa membentengi mikroba patogen masuk melalui saluran pencernaan. Tidak hanya di situ, keberadaan mikroflora usus ini pun itu mampu menstimulasi kerja sel darah putih di dalam melakukan proses fagositosis, yaitu memakan bakteri-bakteri atau mikroorganisme patogen. Lalu ada juga banyak enzim, kemudian juga sel darah putih, lalu baru yang adaptifnya yaitu imunoglobulin, sel T, dan sel B. Jadi banyak sekali. Nah, sekarang bagaimana peran gizi pada 5 hal ini? Ternyata terbentuknya 5 sistem imunitas ini butuh peran gizi secara maksimal, baru kemudian imunitas ini akan bekerja dengan baik. Nah, ini yang kita diskusikan, tetapi kita kaitkan dengan puasa yang sedang kita jalankan pada hari ini. Slide. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kita cukup berbahagia. Berbahagianya apa? Di tengah pandemik seperti ini, ternyata kita diberi Tuhan kesempatan berpuasa, gitu. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya puasa yang kita lakukan itu berkaitan erat dengan peningkatan sistem imunitas tubuh. Jadi saya mengatakan sangat luar biasa sekali, ada musibah, lalu ada juga kesempatan yang diberikan Tuhan untuk membuat imunitas kita semakin meningkat dalam pertahanan situasi serangan virus corona ini. Nah, kalau kita lihat kaitannya adalah ketika kita sekitar 12-14 jam tidak mengkonsumsi makanan apapun, maka pada saat itu organ pencernaan kita beristirahat. Bicara organ pencernaan tidak hanya bicara usus, kita bicara lambung, usus halus, usus besar, kita bicara pankreas, kita bicara hati, kita bicara kantong empedu. Karena 6 organ ini akan bekerja ketika ada makanan yang masuk ke tubuh kita.
Maka ketika tidak ada makanan yang masuk ke tubuh kita, 6 organ ini pun istirahat. Ternyata ketika dia diberikan istirahat, dia mempunyai kemampuan untuk melakukan regenerasi selnya, memulihkan dirinya. Tidak hanya sebatas itu, dia juga mengalami kemampuan untuk meningkatkan keaktifan dia di dalam mengeliminasi zat-zat racun dan sisa metabolik. Bapak Ibu, semua yang kita makan itu nggak semuanya dibutuhkan oleh tubuh, sehingga nanti akan ada zat sisa metabolik yang harus dikeluarkan. Dan ini kalau berada di tubuh kita tentu akan menjadi radikal bebas, melemahkan imunitas. Nah, dengan diistirahatkan justru tubuh punya kesempatan mengeluarkan itu. Nggak hanya sampai di situ, ketika kita berpuasa lebih dari 6 jam tidak makan, sistem energi kita berganti. Energi kita akan diproses dari tumpukan lemak kita selama ini. Nah, tumpukan lemak itu akan menjadi energi. Ternyata stimulasi pembakaran lemak itu berkorelasi positif dengan peningkatan produksi energi yang akan dibutuhkan oleh sistem imunitas kita. Lalu juga meningkatkan keseimbangan dan stabil homeostasis. Bapak Ibu, berpuasa ini adalah anjuran agama, sehingga di sini ada rasa tawakal kita, rasa pasrah kita, rasa ikhlas kita ketika melakukan kegiatan tidak makan gitu kan. Nah, ini juga terkait dengan penurunan hormon stres, hormon kortisol yang juga berdampak pada imunitas. Lalu tidak hanya di situ juga, hormon pertumbuhan kita yang berperan besar dalam seluruh metabolisme itu juga meningkat ketika setelah 12 jam tidak makan, dan ternyata ini mampu menurunkan peristiwa inflamasi atau peradangan dalam tubuh kita. Sesungguhnya Bapak Ibu, peradangan dalam tubuh kita, inflamasi ini kalau dalam keadaan normal itu sahabat kita, karena dia yang memberikan memberikan sinyal pertama kali terhadap kejadian di tubuh kita. Tapi kalau ini sering terjadi inflamasi, justru ini terkait dengan pelemahan imunitas tubuh. Nah, inilah keuntungan puasa. Jadi saya pikir kita siap untuk berpuasa. Bukan berarti dengan kondisi pandemi kita tidak berpuasa, karena kita sedang akan meningkatkan imunitas kita. Tetapi tentu saja semua manfaat yang ditawarkan ketika kita berpuasa harus dioptimalkan dengan bagaimana cara kita makan berbuka, cara makan kita sahur, dan kemudian cara makan malam kita. Jadi itu mesti diperhatikan. Kalau tidak, maka fungsi ini bisa jadi tidak terjadi dalam situasi puasa kita tersebut. Kita lihat slide berikutnya. Nah, kita lihat dulu sebelum masuk ke makanan berbuka, kita kenali dulu Bapak Ibu zat gizi. Kita punya 6 zat gizi utama. Zat gizi bukan utama, seluruh zat gizi cuma ada 6. Karbohidrat, protein, lemak, air, vitamin, dan mineral. Saya mau kasih kata kunci dulu dengan 6 ini. 6 ini bisa membangun sistem di dalam tubuh kita itu kalau berinteraksi positif. Maksudnya berinteraksi positif adalah maka di gizi tidak dikenal ada namanya zat gizi yang menjadi dewa, yang harus lebih segala-galanya hanya itu yang boleh dikonsumsi. Tidak dikenal juga dengan yang disebut sebagai zat gizi yang menjadi musuh kita. Jadi kalau ada suatu diet, ada suatu perencanaan makanan yang mengeliminasi salah satu zat gizi atau memusuhi salah satu zat gizi, maka itu bukanlah diet yang tepat. Karena sesungguhnya pekerjaan sistem di tubuh kita membutuhkan interaksi 6 zat gizi. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, kalau terkait imunitas, mana yang paling punya peran besar? Walaupun semuanya harus tercukupi, tapi yang punya peran besar untuk imunitas adalah yang kelihatan di slide ini. Bapak Ibu, satu protein, saya selalu wanti-wanti bahwa seseorang nggak akan bisa punya imunitas bagus kalau protein ini tidak tercukupi. Nah, protein untuk kita, kalau kita hitung orang dewasa rata-rata, tidak melihat tinggi badan, tidak melihat aktivitas yang tinggi gitu ya, maka harusnya kita makan protein itu setiap hari minimal 5-6 porsi per hari. Saya khawatir ketika kita puasa membatasi jam makan, lalu kemudian protein yang 6 ini tidak terpenuhi, tapi yang naik nanti malah zat gizi yang lain seperti gula misalnya. Nah, kemudian yang luar biasa sekali ketika kita telah mampu memenuhi kebutuhan protein 5-6 porsi per hari, ternyata di dalamnya juga ada vitamin A, ada zinc, ada zat besi, dan ada vitamin E. Yang A itu memelihara sel epitel, terlibat dalam fungsi imunitas. Zinc untuk senyawa esensial dalam imun seluler kita. Zat besi yang mempengaruhi aktivitas enzim antioksidan, yang tadi gerbang ketiga dalam pertahanan tubuh kita. Dan yang vitamin E itu integritas membran sel. Nah, ini semua ada pada protein. Tapi Bapak Ibu, protein ini kan banyak jenisnya. Ada protein yang tinggi lemak, seperti kornet, sosis, ayam pakai kulit, bebek, itu kan tinggi lemak ya. Nah, ini tentu lemaknya tidak berinteraksi positif pada imunitas, sehingga kita harus benar-benar pintar atau cerdas memilih protein yang mana. Tentu yang dianjurkan adalah
protein yang lemaknya rendah atau yang lemaknya sedang. Dan proses pengolahannya pun tidak membuat ada penambahan lemak yang berlebihan, seperti proses menggoreng itu tadi. Nah, ini terkait imunitas yang protein. Nah, Bapak Ibu, pada sayur dan buah yang merupakan sumber vitamin dan mineral pun, di sana ada zat gizi yang sangat berperan untuk kerja imunitas. Kita sebut saja vitamin C. Dialah yang melindungi sel imunitas dari radikal bebas sehingga bekerja bisa optimal. Beta karoten yang kemudian berubah menjadi vitamin A yang bisa kita lihat perannya untuk sel epitel. Kemudian vitamin E juga terdapat tadi di protein, dan prebiotik ini adalah makanan yang untuk mikroflora positif kita. Nah, prebiotik hanya ada pada nabati. Ketika orang kemudian hanya makannya mendewakan hewani saja, maka dia akan mengalami kegagalan dalam fungsi imunitas pada mikroflora khususnya. Karena prebiotik ini yang terdapat pada nabati itu diperlukan untuk bisanya berkembang biak mikroflora positif di dalam tubuh manusia. Nah, sekarang yang ini semua Bapak Ibu, basic yang ada di gambar ini harus kita terjemahkan dalam pola makan kita ketika berpuasa. Kita lihat next berikutnya. Nah, kita lihat, ya boleh next. Nah, kita lihat yang protein. Bapak Ibu, ini adalah protein yang kita rekomendasikan ketika berpuasa sehingga optimalisasi sistem imunitas kita bekerja dengan baik. Satu, saya rekomendasikan ikan dulu. Pilihannya ikan dulu, coba cari ikan dulu. Kemudian kalau kita sudah bosan dengan ikan atau anak-anak nggak suka ikan, kita pindah yang ke berikutnya. Atau boleh kombinasi. Kita pindah ke aneka kacang-kacangan, tapi dari semua jenis kacang-kacangan, rekomendasi saya adalah tempe. Bapak Ibu, tempe sangat baik untuk imunitas kita karena kandungannya sangat komplit sekali dan mudah penyerapannya karena melewati proses fermentasi. Lalu kemudian pindah ke susu. Untuk susu Bapak Ibu itu tingkatannya ada yang kayak low fat, kemudian non fat, lalu non sugar. Nah, itu menjadi pilihan. Jadi yang rendah lemak dengan tanpa gula itu nomor 1. Akan lebih baik lagi ketika kita pilih yang fermentasi seperti yogurt. Nah, yogurt ini menjadi idola, harus menjadi hal yang kita khususkan untuk ada ketika kita puasa di zaman pandemik ini. Kemudian ayam tanpa kulit, lagi-lagi tanpa kulit. Kalau kemudian pengen makan kulitnya, boleh Bapak Ibu. Berarti kombinasi dengan sayurnya nanti harus kita sesuaikan. Kalau memang kita harus mengkonsumsi yang kulitnya, karena kita tahu di sana tinggi lemak, sehingga butuh zat penyeimbang yang lebih kuat untuk membuat telur. Bagaimana dengan kuning telur? Boleh, tetapi tidak melebihi 2 dari per hari. Tapi kalau putih telur, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, mau 6, sangat boleh sekali, sesuai dengan porsi protein yang dianjurkan. Next. Nah, sekarang kita mulai dari sahur. Bapak Ibu sudah menjalankan sahur lebih kurang 3-4 hari ya, kayaknya seperti itu. Nah, nggak ada salahnya kita bisa memperbaiki pada sahur keesokan harinya. Ingat bahwa sahur harus dilakukan. Nggak ada melewatkan waktu sahur, tidak boleh sahur makan seadanya saja, tidak boleh. Karena sahur salah satu makan utama ketika puasa untuk memenuhi kebutuhan gizi kita. Dia juga yang menjamin keberlangsungan energi kita hingga berbuka. Saya khawatir ketika nggak tepat, lalu pada saat jam 12 kita sudah terjadi kekosongan energi. Diambil dari lemak, otot kita pun nggak siap untuk bakar lemak. Kita nggak punya energi. Kalau pada saat itu ada serangan virus, bakteri, dan lain sebagainya, lalu siapa yang akan menjadi energi yang akan membuat sel imunitas kita menjadi aktif? Tidak ada. Nah, ini yang saya khawatirkan. Maka tidak boleh melewatkan waktu sahur, tapi kita atur bagaimana makanan sahur tersebut. Dia juga yang menjaga status hidrasi tubuh kita. Bayangkan kalau kita dehidrasi, maka virus bakteri sulit untuk dieliminasi keluar oleh tubuh kita. Jadi prosesnya akan lebih berat. Nah, sehingga kita nggak boleh juga mengalami dehidrasi. Nah, maka makanan minuman yang bersifat diuretik seperti teh kental, kopi, itu nggak boleh dimakan 1 jam sebelum imsak. Itu hanya boleh dikonsumsi adalah lebih kurang 2 jam sebelum imsak. Jadi kalaupun peminum kopi, peminum teh kental, itu letakkan lebih lama dari imsak kita atau di malam harinya. Kita lanjut lagi. Seperti apa bentuk makanan sahur ini adalah syaratnya. Kita lanjut lagi. Nah, inilah bentuknya Bapak Ibu. Bikinlah piring makan kita, boleh next, piring makan kita menjadi 4 bagian. Boleh dilanjut lagi slide-nya. Nah, coba lihat Bapak Ibu. Di situ kita bagi 4. Yang kita mau amati adalah bahwa ada kesetaraan, boleh kembali slide-nya, kesetaraan antara karbo dengan sayur. Untuk karbo sendiri makanan pokok, pilih yang paling kompleks Bapak Ibu. Misalnya, memang nasi merah lebih baik.
Kemudian roti gandum lebih baik, oh lebih baik, tapi nggak seneng. Kalau nggak seneng nggak apa-apa, nasi putih saja. Tapi ingat sayurnya harus sama jumlahnya dengan karbo yang kita makan tadi. Ya misalnya mungkin ada nasi, ada kentang, maka harus segitu juga jumlah lemak. Jadi saya katakan gulai, rendang itu nggak hadir di dalam apa namanya sahur. Atau soto itu boleh hadir di sahur, tapi dimodifikasi bagaimana supaya lemaknya tidak berlebih. Ya, nah kemudian ada buah-buahan. Ini harus diterapin. Nah kalau kemudian kita ingin menurunkan berat badan, tinggal memangkas porsi yang karbo dan porsi yang lemak. Yang lain jangan dipangkas, karena yang lain wajib diperlukan. Gitu. Nah kita lanjut lagi. Kita pindah ke makanan berbuka. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Bapak Ibu berbuka. Orang mengatakan berbukalah dengan yang manis-manis. Enggak benar. Tapi betul bahwa ketika kita berbuka puasa, tujuan utama kita apa? Kita kembalikan kadar glukosa darah kita. Karena memang sudah turun kadar glukosa darah kita. Kita kembalikan. Nah, tetapi sumbernya itu harus dari karbohidrat yang ada mikronutriennya atau mineralnya. Kenapa demikian? Kalau nggak ada mineralnya seperti magnesium, lalu siapa yang melakukan proses metabolisme itu secara sempurna? Ya nggak bisa kalau kita masukkan teh manis gula saja, lalu siapa yang memproses dia? Yang ada insulin di-trigger secara tinggi, lalu kemudian semuanya menjadi energi, dan kemudian kita mengalami rebound, fenomena kekosongan energi akibat dua proses yang terjadi secara bersamaan. Nah, kemudian juga tujuan utama kita ketika berbuka puasa, merehidrasi tubuh, air kita kembali. Lalu kalau kita hanya minum air teh, mana elektrolit yang akan membuat air itu bisa cepat diserap? Ya kan? Jadi mestinya airnya itu ada elektrolitnya seperti air buah, air kelapa, infus water juga boleh walaupun jauh lebih kecil elektrolitnya dibandingkan air buah sendiri. Air buah ini yang saya maksud adalah sari buah, kemudian air kelapa. Tapi bolehkah air teh karena ini sudah menjadi kebiasaan? Boleh, tetapi harus didampingi dengan makanan yang ada mineral, yang ada karbo dan ada elektrolitnya itu tadi. Kita lanjut lagi. Bapak Ibu, tren yang mengatakan, fenomena yang mengatakan bahwa berbuka dengan yang manis-manis, ini kalimat iklan, bukan kalimat gula. Kalau Bapak Ibu berbuka dengan yang gambar saya ini semua udah kita hitung gulanya, melebihi dosis yang ditoleransi oleh tubuh kita. Maka saya katakan, kalau gula itu masuknya berlebih, maka dia akan menjadi makanan dari bakteri jahat kita. Kalau bakteri jahat dimakan, bakteri jahat dapat makanan, dia berkembang biak secara subur, dia akan menekan bakteri baik. Lalu siapa yang akan menghalangi lewatnya patogen melalui usus halus kita? Lalu siapa juga yang akan men-trigger nanti sel darah putih kita untuk melakukan proses fagositosis? Yang terjadi apa? Sel darah putih kita kerjanya akan melemah setelah mendapatkan gula secara berlebihan, sehingga nggak mempunyai kemampuan untuk fagositosis mikroorganisme yang berbahaya. Next. Nah, ini adalah sumber-sumber gula. Boleh Bapak Ibu dihitung-hitung aja saya berapa. Teori mengatakan 10% boleh kok ditoleransi tubuh. Tapi berbagai penelitian mengatakan hanya boleh 5%. Jadi saya kasih kata kunci di sini. Bapak Ibu, kita tidak pernah butuh gula. Tapi kita butuh karbohidrat. Di karbohidrat memang ada gula, salah satu bentuknya. Nah, kalau kita mau makan gula juga boleh. Ternyata toleransi tubuh hanya 5% sampai 10% energi total. Ambil yang 5% yang paling berbaik. Itu 26 gram. Mari lihat. 1 sendok makan gula pasir aja 13 gram. Kalau kita minum teh manis jatah gula lain dari makanan lain. Nah, jadi memang kita mengharapkan yang manis itu adalah dari bukan yang manis-manis, tapi yang manis itu dari yang sumber alaminya, itu seperti buah itu tadi, gitu ya. Nah, seperti susu kan menjadi rekomendasi untuk dikonsumsi sebagai sumber protein, tapi jangan susu coklat, jangan susu stroberi, karena justru itu bekerja terbalik, karena dia melemahkan fungsi mikroflora positif kita. Kemudian air buah bagus, tapi kalau jus buah tidak, karena jus buah itu juga menambahkan gula, menambahkan krimer kental manis, dan lain sebagainya gitu ya. Ini bisa kita hitung-hitung sendiri. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang setelah kita berbuka, Bapak Ibu, itu berbuka. Kita lanjut makan malam. Pertanyaannya adalah, saya boleh makan malam jam berapa? Nah, seperti ini. Ketika berbunyi, kita berbuka dengan cara yang baik tadi, kita rehat sedikit, boleh rehat sejenak. Rehatnya ini boleh sholat maghrib. Nggak mau sholat maghrib dulu, boleh duduk aja tenang dulu, sampai kita merasakan perjalanan dari
makanan berbuka itu masuk ke lambung kita. Nah, setelah kita merasakan perjalanan itu, kita merasa ada coba lihat piring makannya hanya dibagi tiga. Jadi di atas itu sayuran itu adalah penjumlahan dari karbo dan protein. Jadi banyaknya karbo dan protein, penjumlahan itu isinya adalah sayur. Disinilah upaya kita memenuhi kebutuhan vitamin C dan beta karoten yang merupakan zat yang berperan untuk imunitas. Nah, ini adalah merupakan makanan utama yang kedua saat berpuasa. Kita di saat berpuasa makan utama hanya 2, tapi selingan bisa muncul 1 sampai 3 kali. Nanti tergantung kepada seberapa aktifnya kita, seberapa sedang bertumbuhnya kita, apakah kita sedang sakit, selingan nanti bisa menjadi 1 sampai 3. Kalau utama memang hanya muncul 2 kali saja. Setelah ini nggak ada makan utama lagi. Nanti kita mulai lagi di makan utama ketika sahur dengan piring makan dimodel dibagi menjadi 4 bagian. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat yang snack time-nya, makan selingan. Makanan selingan itu ada 3 waktu Bapak Ibu, tapi saya katakan tadi silahkan memilih tergantung kondisi kita. Kita sangat tinggi 3 kali, kita anak-anak sedang pertumbuhan 3 kali, kita lagi pemulihan 3 kali, kita lagi nambah berat badan 3 kali. Kalau tidak, 1 kali cukup. Nah, selingan itu muncul di mana? Di sebelum tidur. Jadi sebelum tidur tuh nggak ada tuh mie goreng, mie tetek, mie nasi goreng, semua jajanan yang ada di malam hari yang biasanya muncul sebelum pandemi itu bukan snack-an imunitas kita dan juga membuat kita tidak bertenaga ketika bangun sahur dan sulit akan bangun ketika sahur itu tadi. Lalu bisa sebelum sahur atau kemudian menjelang imsak. Ada 3. Nah, yang 3 ini nanti silahkan dipilih mau yang mana. Nah, kemudian tujuan kita makan selingan ini adalah memenuhi kebutuhan zat gizi yang belum terpenuhi di makan malam dan dimakan pagi, dimakan sahur kita. Pertanyaannya, mana yang belum terpenuhi? Pasti yang belum terpenuhi protein dan buah. Kenapa? Sahur paling 2 protein, malam paling 2 protein. Kita butuh tadi 5 sampai 6. Nah, berarti ada 1 atau 2 protein lagi yang harus kita penuhi sebelum ketika kita selingan itu tadi. Nah, kemudian apa yang belum? Buah. Buah hanya muncul di sahur. Kemudian di berbuka, sementara kita buah harus 3 kali. Dan kita di makan malam hanya sayur yang kita berikan 2 kali. Maka buah masuk ke sebelum tidur tadi. Apa contohnya? Paling baik adalah yogurt dengan pisang, cocok snack sebelum tidur. Atau kita mulai omelet telur, kemudian sama buah potong misalnya, itu juga sangat bagus. Itu jadi ada kombinasi protein dengan kombinasi buah. Dan Bapak Ibu selama masa pandemik boleh ditambahkan air rempahan seperti ini. Bikin bedang jahe, bikin kemudian air kunyit, itu boleh kita tambahkan sebagai selingan mau tidur atau menjelang imsak. Kalau dia tidak terlalu manis. Kalau terlalu manis tidak boleh diberikan menjelang imsak, tapi kita letakkan di menjelang tidur atau di makan malam untuk booster minuman berempah. Next lagi. Ya, nah terkait dengan mikroflora usus Bapak Ibu, kita bicara tentang mikroflora usus. Jadi sesungguhnya ketika kita lahir pertama kali, lalu kita disusui ibu kita udah dapat bekal bakteri baik dari air susu itu. Jadi air susu itu mengandung mikroflora positif. Kita udah dapat bekal nih. Sekarang tugas kita mengembangbiakan bakteri ini tadi gitu. Nah, mengembangbiakannya dengan memberi dia makan. Maka ketika bayi dapat MPASI, disitulah dia akan memberi makan mikrofloranya tadi. Nah, sampai kita dewasa kita beri makan. Kalau orang kemudian tidak memberi makan mikrofloranya, terjadilah penurunan jumlah mikroflora ini atau probiotik lagi mikroflora ini. Karena mikroflora ini gampang mati. Kita stres dia mati. Kita minum antibiotik dia mati. Kita minum obat dia mati. Kemudian kita minum alkohol dia mati. Kita merokok dia mati, lebih cepat mati. Sehingga kita harus isi dia. Tapi banyak orang mengisi misalnya kayak minum Yakult, minum yogurt, itu kan semua probiotik yang dia masukkan ke tubuhnya. Minum kefir,
atau kalau di Korea itu kimchi, atau kemudian ya kimchi termasuk salah satu, juga ada susu juga yang ditambahkan probiotik. Nah itu dimakan, nggak bisa dia doang karena itu baru bakterinya aja, kita harus masukkan juga makanan untuk dia, maka harus dilakukan simbiotik namanya. Simbiotik ini adalah gabungan yang positif, maka masukkan prebiotik. Nah prebiotik itu terdapat pada makanan nabati tadi, dia merupakan serat ya, contohnya oligosakarida, beta glukan, inulin dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, seberapa hebat peran dia untuk imunitas kita? Yang pertama, dia akan melapisi dinding usus halus kita sehingga dia akan cegah mikroba patogen masuk. Lalu ternyata Bapak Ibu, penelitian mengatakan luar biasanya adalah kalau dia berada 80%, 20%, 80% yang baik, 20% yang negatif, itu dia meningkatkan penyerapan zat gizi kita, terutama zat besi dan zinc. Kita tahu zat besi dan zinc imunitas. Zat besi yang menyediakan oksigen untuk kerja sel imunitas ya, untuk mengaktifkan enzim antioksidan, kemudian zinc itu juga merupakan yang bekerja pada imun seluler gitu kan. Nah, itu dia tingkatkan penyerapannya, menguntungkan untuk proses imunitas tubuh kita. Next. Nah, sekarang kita di luar makanan, kita masuk ke berlatih. Bagaimana dengan latihan? Bapak Ibu, latihan endurance 2-3 kali seminggu, penelitian mengatakan dengan durasi 20 menit, ternyata efektivitas fagosit sel darah kita naik. Bagus, dan itu berlangsung sampai 3 jam. Jadi kalau saya katakan, kita berlatih 3 jam berikutnya, kita nggak akan pernah diserang virus dan bakteri. Kenapa demikian? Kemampuan sel darah putih dalam efek fagositosis akan meningkat. Nah, cuman ketika berpuasa, apakah kita hentikan? Tentu tidak Bapak Ibu, cuman kita pindahkan jamnya saja. Rekomendasinya adalah menjelang berbuka. Atau kalau kita sedang program banget dan tidak mau programnya hilang, maka menjelang, menjelang sahur. Jadi kita bangun sahur lebih cepat. Kan hormon pertumbuhan kita terakhir diproduksi jam 2 malam, maka setelah jam 2 malam kita bisa bangun. Nah ketika kita bangun, kita boleh latihan dulu, baru jam 3:30 kita sahur, jam 4:30 kita sudah imsak. Nah kemudian olahraga lain juga yang terkait dengan imunitas kita adalah stretching. Nah kalau stretching Bapak Ibu lakukan di siang hari, nggak usah menjelang berbuka atau menjelang sahur, kapan saja. Saya rekomendasikan ada setiap 2 jam duduk nggak ngapa-ngapain, stretching lah. Karena dia akan mampu meluaskan gerak persendian, memperbaiki postur, dan itu terkait dengan rasa kelelahan kita, dan juga menurunkan hormon stres kita yang akan melemahkan imunitas tubuh. Lanjut. Nah, sekarang dengan sinar matahari juga membantu. Maka selagi berbulan puasa pun Bapak Ibu tidak berarti kita akan tidak berjemur, tetap melakukan proses berjemuran. Tetapi berjemur yang aman itu memang tidak perlu berlama-lama kalau untuk mendapatkan vitamin D. Kecuali kalau kita tujuannya berolahraga di luar sana, itu sebelum jam 9 lakukan. Tapi kalau bukan untuk berolahraga, tujuannya hanya untuk mendapatkan vitamin D, kita bisa lakukan di jam 10, sekitar 7-15 menit saja. Tapi memang tergantung indeks UV, bisa kita lihat dari handphone kita. Dan caranya Bapak Ibu, berjemur itu bukan menghadap ke sinar matahari, tapi punggung kita yang kita arahkan ke sana, karena punggung itu bagian yang paling luas. Nah dialah yang bisa menerima dengan baik untuk disalurkan ke bagian tubuh yang lain. Nah sinar matahari UV dia mengaktifasi vitamin D. Vitamin D inilah yang kerjanya terkait dengan integritas dari membran selnya kita gitu ya. Jadi dia bekerja nanti di innate immunity dan kemudian di adaptive immunity juga. Lanjut lagi. Nah, kemudian tentang berpikir, Bapak Ibu, saya pikir sebelum kita berpuasa kita mungkin agak panik, agak panik, kemudian agak berpikir negatif dengan kejadian pandemik ini, banyak semua hal yang hilang dari kesempatan kita gitu ya. Tapi ketika berpuasa kan kita sudah mulai lebih menyerahkan diri ke Sang Pencipta ya, lebih masuk ke rasa ikhlas kita, pasrah kita, rasa dekat dengan Sang Pencipta. Maka dengan berpuasa seperti ini itu justru akan membuat keseimbangan hormonal kita baik, dan ini mempengaruhi imunitas tubuh. Maka saatnya lah kita mulai kembali mencharger pikiran kita yang positif, terutama terhadap Sang Pencipta, apalagi dengan kondisi puasa ini sudah membawa kita ke arah sana sebenarnya. Maka saya pikir luar biasa puasa di tengah pandemi, karena membuat kita juga berpikir lebih ikhlas gitu ya, lebih positif. Nah kalau bukan di luar puasa ya kita memang harus selalu menyemangati tubuh untuk berpikir secara positif. Bapak Ibu, berpikir secara positif bukan berarti mengabaikan emosi.
Kita marah, marahlah. Kita menangis, menangislah. Karena itu nggak boleh di stop. Tapi yang berpikir positif tetap dibangun. Kalau yang emosi tetap dikeluarkan. Nah, seperti itu prinsip di dalam keseimbangan hormon tubuh terkait dengan emosi kita. Lanjut. Kemudian tentang jam tidur. Jam tidur sangat mempengaruhi produksi hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhanlah yang kemudian membuat sistem imunitas kita bekerja baik atau tidaknya. Nah, jam tidur tetap harus dipenuhi. Bagaimana ketika bulan puasa kita banyak bangun di malam hari gitu. Nah, maka tetap kita penuhi di jam berikutnya. Bolehkah tidur setelah sahur? Boleh Bapak Ibu, asalkan jam makan sahurnya tepat. Kalau makan sahurnya tidak tepat, maka kalau kita tidur setelah sahur yang ada bangun tidurnya kita pusing, perut kita sebah dan lain sebagainya. Efek-efek pencernaan yang tidak baik akan terjadi. Nah, jadi kita memang harus mencukupi jam tidur kita. Kalau tidak cukup jam tidur kita, itu juga akan mempengaruhi kerja sel darah putih, produksi hormon pertumbuhan. Kita hanya butuh 7-8 jam. Kalau kita terlatih hanya butuh 6 jam. Tapi kalau kita tidak terlatih ya 7-8 jam. Kalau orang-orang yang benar-benar ototnya tidak pernah dilatih, dia bahkan memerlukan 9 jam untuk jam tidurnya. Lanjut. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Sekarang kita melihat orang berlomba-lomba minum suplemen vitamin dan mineral dalam rangka untuk meningkatkan imunitas. Vitamin jika kita mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Sebagai informasi, saya tidak mengkonsumsi suplemen sama sekali mulai dari wabah terjadi. Kenapa demikian? Karena saya yakin makanan dari gizi saya seimbang. Cuman saya akan tambahkan saat pandemik, saya tambahkan minuman rempah saya, air jahe, dan saya tambahkan juga jumlah sayur yang berwarna. Tidak sama sekali suplemen. Tapi bolehkah saya mengkonsumsi suplemen? Boleh. Jika memang Bapak Ibu tidak berada dalam kondisi gizi seimbang, asupannya tidak sesuai dengan gizi seimbang, atau Bapak Ibu sedang sakit, atau Bapak Ibu sedang pemulihan, atau Bapak Ibu sedang melakukan exercise tinggi seperti atlet untuk berlomba dan lain sebagainya, boleh. Tetapi hal yang mesti kita garis bawahi adalah dosisnya. Kalau kita melihat yang dalam bentuk suplemen itu dosis B, dosis C itu tinggi sekali, C sampai 1000 mg. Padahal kita kebutuhan vitamin C kita hanya sampai 75 sampai 90 mg. Jadi kalau diisikan 1000 mg untuk tahap awal kita defisiensi dibutuhkan, dipakai oleh tubuh untuk memperbaiki defisiensi-defisiensi yang ada. Tapi setelah itu untuk apa sebanyak itu? Yang terjadi apa? Dia nggak akan yang terjadi adalah kalau untuk vitamin larut air, selagi ginjal kita baik nggak terjadi apa-apa Bapak Ibu. Kita baik-baik aja, tidak terjadi apa-apa karena ginjal kita masih baik untuk mengeluarkan gitu ya. Cuman kan begini, kita logikanya aja. Masuk 1000 mg, yang dipakai 90 mg, sisanya dibuang. Lalu siapakah yang proses mengeliminasi? Ginjal, alat ekskresi kita. Nah, kalau dia yang mengeliminasi, beratkah tugasnya dia? Tentu berat. Apakah kita mau bikin organ kita bekerja lebih berat? Toh dia juga tidak dipakai. Jadi kalaupun ingin mengkonsumsi dosis tinggi, pakai periode waktu aja. Maka kita yakin selama seminggu ini nggak bagus makanannya, kita pakai suplemen dosis tinggi sekali, minggu depan sekali gitu, bukan masih setiap hari per 1000 mg yang selama ini banyak dilakukan oleh orang-orang ketika takut dengan pandemik ini tadi. Lalu kalau yang larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan vitamin K. Nah ini berbahaya, ini mesti ngomong dulu ke tenaga medis atau ke ahli gizi biar dihitung-hitung dulu seberapa pentingnya, karena ini kelebihannya akan disimpan dalam tubuh kita, dan kalau dosisnya tinggi sampai sekian kali lipat tersimpan dalam tubuh kita, toksik, berbahaya. Nah, lalu ada juga orang yang mengkonsumsi suplemen imunomodulator. Nah, memang suplemen imunomodulator itu bukan gizi isinya, bukan zat gizi, tapi zat kimia yang men-trigger kerja sel imun kita menjadi lebih giat. Nah, saya tidak menjawab ini karena saya tidak tahu bukan zat gizi isinya, tapi saya sudah diskusikan dengan teman-teman dari dokter alergi RSCM, dan kita sepakat di dalam pertemuan itu bahwa suplemen imunomodulator hati-hati konsumsinya. Konsumsi berlebih bekerja sebaliknya. Seperti merek-merek apa, Prolis dan sebagainya, bekerja sebaliknya. Jadi kalau berlebihan dia justru melemahkan imunitas. Itu pernyataan yang kami peroleh ketika meeting di Kementerian Kesehatan. Slide.
Nah, sekian karena waktunya juga cuma 15 sampai 20 menit, kita lebih banyak jawab. Bapak Ibu, saya domisili di Jakarta dan telah menulis 36 buku gizi di Gramedia, dan terakhir buku yang saya launching adalah Gaya Hidup Antivirus. Sudah bisa didapat di e-booknya Gramedia. Kalau ingin membaca lebih lanjut, lebih detail dan resep-resepnya ada di e-book tersebut. Judulnya adalah Gaya Hidup Antivirus. Baik, Bapak Ibu, saya kira demikian presentasinya, sekitar 15 sampai 20 menit. Kita akan banyak nanti ditanya jawab. Mudah-mudahan cukup jelas. Saya kembalikan ke Mbak Gita. Silakan Mbak Gita. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Materinya menarik sekali, luar biasa. Sudah banyak sekali yang beracung-acung gue tanya nih Bu, menunggu giliran. Oh, siap. Mungkin kita langsung ke pertanyaan aja ya Bu ya. Ya, boleh. Untuk penanya pertama yang resen ada Bapak Suwandi. Silakan Bapak Suwandi untuk di-unmute dulu mikrofonnya supaya bisa bertanya langsung. Halo Bapak Suwandi. Belum masuk ya? Yang lain dulu kalau gitu mungkin ke Bapak Kusnaidi. Terima kasih. Halo, ya Bapak silakan menyampaikan pertanyaannya Pak. Terima kasih Bu kesempatannya. Ya, silakan Pak. Yang ingin saya tanyakan tuh gini Bu, mengenai kondisi usia kan udah 65 tahun ya. Ya. Gigi saya sebenarnya udah banyak yang rontok, bisa. Nah kan dalam hal mengunyah makanan itu nggak selancar yang makan biasa yang usia masih muda. Nah, jelas yang bisa diserap itu tidak bisa kayak kangkung. Seratnya itu kan alot, kulit ya. Nah itu paling saya isep-isep aja makan, udah. Kalau yang bisa ditelan itu paling wortel, jadi sayuran labu, itu yang bisa. Nah, apakah bagaimana memenuhi protein yang sesuai dengan kebutuhan tubuh? Hidangan nasi pun, menurut saya paling ya sepertiga piring lah paling banyak nasi itu yang bisa saya serap. Terus jam makan juga, kalau saya itu biasa makanan ringan dulu, puding atau apa, pas maghrib itu. Makan itu nanti kalau habis sholat isya, apakah itu nggak terlalu kemalaman? Apakah itu perencanaan berikutnya gimana? Nah itu aja mungkin Bu pertanyaan, terima kasih. Bagaimana memenuhi protein yang cukup dalam ini? Terima kasih Bu. Ya. Oke, saya langsung jawab ya Mbak Gita. Nah, Pak Kusnaidi, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak, sebenarnya kalau kita ingin melihat apakah untuk energi saya tercukupi atau tidak dari makanan, kalau itu indikatornya adalah berat badan. Jadi kita lihat berat badan Bapak, cek apakah berat badan Bapak masih ideal dan tidak kurus dan tidak termasuk underweight, berarti selama ini energi Bapak yang didapat dari nasi dan makanan lain tercukupi, itu aman. Nah, baru kemudian zat gizi lain yang tidak terlihat dari berat badan. Contohnya misalnya dari protein. Usia 65 itu sama Pak. Jadi lebih kurang Bapak memang memenuhi protein itu 4-6 porsi per hari. 4-6 porsinya itu berapa? Ukuran rumah tangga aja, lebih simpelnya Bapak ambil ya. Nah sekarang karena soal gigi nggak mencukupi, Bapak memang harus pilih yang teksturnya paling lunak. Dari sekian jenis protein justru ikan itu paling lunak Pak, paling bisa dimakan oleh lansia. Dan cara masaknya misalnya ikan dipepes, ikan dipanggang dengan suhu tidak melebihi dari 220 derajat, ikan dikukus di sop Pak, di sop pakai air kaldu, itu dagingnya empuk banget gitu ya. Bandeng presto itu juga empuk banget dagingnya. Nah itu memang prioritas, dan memang kenapa ikan untuk lansia kita berikan selain teksturnya lunak, selain itu dia juga mengandung omega 3 yang Bapak butuhkan untuk persendian. Orang tua kan persendiannya udah mulai agak kering. Nah itu diperoleh dari ikan juga. Cuman memang nggak boleh digoreng. Jadi goreng itu sekali waktu, yang utamanya adalah tidak diproses dengan cara digoreng. Jadi bisa. Maka Bapak ketika sahur itu bisa ikan satu, ketika makan malam bisa ikan satu, lalu satu lagi tempe atau tahu. Mungkin yang lebih lembut di gigi Bapak tahu atau tofu. Nah itu untuk protein berikutnya. Jadi sudah 4 kan Pak, baru tambahan satu lagi adalah yogurt. Bapak konsumsilah yogurt untuk mikrofloranya juga. Yogurt itu yang memang kental, yang Bapak bisa sendok makannya. Bisa juga yogurt itu dicampurkan ke pudingnya Bapak. Jadi
Udah ada puding, ini yogurtnya jadi flanya untuk si puding tadi, itu juga bisa. Nah, terkait dengan sayur-sayuran, memang ketika gigi nggak cukup lagi, Bapak kewalahan tuh. Maka Bapak sebenarnya bentuk makanan kita itu ada ragamnya. Ada bentuk makanan namanya lunak. Itu teksturnya semua dibubur, tapi ada cincang. Nah, saya sarankan cincang. Kayak misalnya kangkung, Bapak kepengen makan kangkung, tidak pakai batang Pak, hanya daun saja. Dan daun itu diiris tipis. Nah, ketika bumbunya udah mateng, itu masuk sebentar langsung ditarik lagi. Jadi tidak lama-lama dia, karena kita sudah memotong sangat kecil. Dan itu harus diolah menjelang Bapak akan makan itu. Jadi memang tidak berlama-lama, dibiarkan di udara terbuka. Nah, itu dapat semua zat gizinya gitu. Jadi jangan batangnya, kalau batangnya Bapak pasti akan hanya isap-isap saja, nggak dapat seratnya, padahal makanan mikroflora itu dari seratnya. Kalau isap-isap mungkin vitaminnya dapat sebagian, nggak semua juga, karena sebagian ada di dalam dindingnya batang itu tadi gitu. Nah, itu untuk sayur. Nah, kalau Bapak mau wortel, labu siam bisa, itu juga diteruskan. Tapi kan memang semakin banyak ragamnya, semakin berwarna sayur yang kita makan, maka itu semakin menjamin interaksi positif dari seluruh zat mikronutrien yang kita butuhkan. Karena mikronutrien itu banyak banget jenisnya, gitu ya. Jadi kita aman dengan cara memakan dia secara beragam. Dan kemudian itu tekstur, protein sudah. Satu lagi apa ya Pak tadi? Jam malam, makan malam Bapak. Nah Pak, kan Bapak makan setelah sholat isya. Ya, kalau setelah sholat isya itu kan setelah jam 7 ya, ya. Boleh. Jadi makan malam di bulan puasa tidak boleh melewati 7:30 Pak. Jadi kalau 7:30 nggak bisa, karena Bapak nanti jam menjelang tidur ada snack lagi. Nanti takutnya proses pencernaannya kewalahan karena deket banget waktunya. Jadi kita katakan makan malam sudah harus diakhiri di jam 7:30. Kan memang banyak trennya juga teman-teman kita itu tarawih dulu, baru makan malam. Itu nggak boleh, nanti tubuh kita itu metaboliknya menjadi nggak bagus, nggak negatif, karena terlalu kosong energinya dari berbuka menjelang ke makan malam. Nah, jadi makan malam itu terakhir di 7:30. Jadi kalau habis isya keburu Pak, karena isya itu kan 7:05 gitu-gitu kan, 7:10, berarti Bapak bisa makan malam setelah itu jam 7:30 selesai. Bapak rehat sejenak, tarawih dan lain sebagainya, nanti snack menjelang tidur bisa yogurt dengan pisang, bisa yogurt dengan alpukat, bisa omelet telur, nanti sayur omelet telur dengan aneka buah potong yang lunak. Nah, dari semua jenis buah, yang saya sarankan untuk Bapak cuma 2. Sisanya yang lain boleh, cuman yang paling baik untuk lansia itu adalah pepaya. Pepaya itu ada enzim papain yang bisa memecah protein itu lebih baik di dalam tubuh, jadi gampang diserap oleh tubuh Bapak. Dan kemudian yang kedua itu selain pepaya itu alpukat. Kenapa? Alpukat itu omega 3-nya buat persendian Bapak, dan itu sangat lembut untuk orang tua juga, teksturnya sangat mendukung. Baik Pak Kusnaidi, saya kira demikian ya, hidup sehat selalu dan bisa terima kasih Bu. Tips tadi. Saya kembalikan ke Pak Gita. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kusnaidi atas pertanyaannya. Lalu untuk yang selanjutnya Bapak Imron Ismail. Silakan Pak untuk di-unmute dulu mic-nya dan menyampaikan pertanyaannya. Halo Pak Imron. Ke bawahnya dulu aja, kalau itu ada Bapak Ali Mardi mungkin. Bapak Ali Mardi? Halo. Lanjut ke bawahnya dulu, mungkin ke Bapak Slamet Ruslan. Terima kasih, dokter. Yang kami tanyakan adalah sekitar... Halo, bisa diterima Bu suara saya? Halo? Iya, masuk Pak suaranya ya, Pak, silakan dilanjut. Pak Slamet ya? Ya, halo. Ibu. Yang kami tanyakan ialah terkait dengan ya, ini. Silakan Bu. Pak Slamet. Kami... usia kami sekitar 70. Kemudian sekitar 70. Halo ya. Halo. Saya Pak Ali Mardi. Bapak Slamet dulu ya Pak. Mohon maaf tadi sudah keduluan. Ya. Jadi yang kami tanyakan Ibu, untuk berat badan saya sekitar 78. Saya sekarang ini sering Bu, saya itu sudah kebiasaan punya alergi dingin. Jadi kalau kaki saya sudah merasa dingin, saya dari hidung tuh ingus mengucur Bu. Lah dalam konteks ini apa saja yang perlu saya kerjakan terkait apakah memang selama ini kami susu hampir
jarang sekali minum susu, Bu. Nah, ini kira-kira apa saja yang perlu kami konsumsi sehingga untuk mengurangi alergi. Itu kemudian mengenai olahraga, kami sudah rutin, kami usahakan olahraga dan bahkan berjemur. Itu, Bu, yang jadi terkait kembali lagi masalah minum susu itu memang belum kami laksanakan. Terus kemudian ini apalagi yang perlu kami laksanakan agar kami alergi kami itu tidak kambuh setiap saat, terutama kalau pagi, bahkan kadang-kadang siang pun juga demikian, Bu. Terima kasih, Bu. Pak Slamet, izin tinggi badannya berapa? Tinggi badan kami 162, Bu. 162, berat badannya 73 ya? 74, Bu, 74. 74 ya, siap. Baik, Pak Slamet, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak luar biasa, usianya sudah 70 ya, sehat selalu ya Pak ya. Pak Slamet, terkait alergi, sebenarnya tuh alergi dengan gizi nggak terlalu, maksud saya gini, kalau penanganan alergi itu, kalau penyebabnya bukan dari makanan, sebenarnya gizi tidak terlalu dekat hubungannya. Nah, karena kan alergi itu eksposurnya macam-macam dan sangat personal. Kalau saya dengar cerita dari Bapak tadi, ternyata eksposurnya adalah suhu dingin. Nah, bagaimana kita membentengin itu? Memang nggak ada itu ilmunya yang bisa memberikan makanan untuk membentengin kita dari alergi terhadap hal di luar makanan gitu. Jadi yang bisa dilakukan hanya dua hal. Satu adalah Bapak harus menghindari eksposur-eksposur yang menyebabkan terjadinya peristiwa alergi tadi. Karena kalau alergi ini kan memang seterusnya akan begitu. Kecuali alergi itu tidak membuat kita akan terjadi sesuatu, kecuali terlalu berlanjut ke yang lebih parah baru ada pengobatan. Kalau tidak demikian. Jadi menghindari eksposur. Misalnya Bapak tahu suhu dingin yang paling membuat Bapak bereaksi terhadap adanya ingus tersebut, misalnya AC. Nah itu mesti kita siasati bagaimana AC-nya itu supaya tidak langsung mengenai Bapak. Kemudian bagaimana pakaiannya dibuat lebih hangat dan lain sebagainya. Nah kalau terkait makanan apa? Kan reaksi alergi itu juga reaksi yang memancing imunitas juga, tapi bentuknya tidak. Tapi dia juga men-trigger imunitas kita juga. Nah, memang cara membuat kita lebih survive dalam menanggapi exposure alergi itu adalah kita yakini protein di dalam tubuh kita tercukupi gitu. Nah, protein yang kita yakini tercukupi itu ya tadi yang saya ceritakan tadi. Nah, kalau Bapak memang telah mencukupi 4-6 porsi dan pemilihannya tidak yang berlemak, tidak yang diproses menggoreng, Bapak sebenarnya dari makanan udah aman. Nah, tinggal Bapak bagaimana menghindari eksposur tersebut gitu. Nah, dari berat badan Bapak juga tidak terlalu ya memang tidak normal, berat badannya agak overweight tapi tidak terlalu berlebih. Jadi masih kategorinya usia lansia, masih segitu itu masih tidak terlalu berbahaya juga gitu ya. Ya kalau bagusnya memang Bapak berada di 68 gitu kan, tapi sekarang 74 ya bisa saja sih menurunkan beberapa kilo ke bawah. Karena penelitian mengatakan seseorang yang alergi, asma, alergi dan lain sebagainya akan lebih mudah terkontrol ketika berat badannya mendekati ideal. Dan itu kita sudah terapkan pada beberapa pasien klien saya yang asma itu dengan pencapaian berat badannya dia serangannya lebih sedikit frekuensinya. Nah, Bapak juga begitu menjarangkan frekuensi serangan itu tadi. Nah, berjemur Bapak lakukan udah bagus, olahraga ringan juga udah bagus. Mungkin ketika suhu dingin di pagi hari Bapak tinggal cari udara segar di luar atau cari suhu hangat atau bikin ya kalau di luar negeri kan suka ada penghangat ruang, jadi kayak sinar ultraviolet yang kita pasang di dalam rumah, bukan dari sinar matahari misalnya, itu upaya-upaya proses untuk alergi dari pernapasannya tidak terjadi. Saya kira demikian Pak Slamet ya, nanti tinggal mengikuti aturan gizi seimbang yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan. Gimana Bu? Susu. Baik. Susu. Terima kasih, Dokter. Kembali ke Mbak Gita. Ya, sama-sama Pak Slamet. Ya, baik. Terima kasih Bapak Slamet. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ali Mardi. Mungkin silakan Bapak disampaikan pertanyaannya dahulu. Selamat siang, Dokter. Ya, selamat siang Pak Ali. Kedengaran ya, Dokter ya? Kedengaran banget, jelas. Alhamdulillah. Dokter, saya mau tanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai memenuhi kebutuhan cairan, Dokter. Ya.
kalau dalam kondisi tidak berpuasa, itu kan kita dianjurkan itu minum itu sekitar 2 liter atau kurang lebih 8 gelas per hari. Dan itu mudah kita penuhi, rata-rata setiap 2 jam kita minum 1 gelas. Nah, dalam kondisi bulan puasa, saya coba hitung-hitung itu nggak bisa mencapai 8 gelas per hari, dokter. Jadi pada saat berbuka puasa, saya paling minum 1 atau 1,5 gelas. Kemudian saya tuh makan malamnya setelah tarawih, dokter. Jadi kebetulan kan sholat tarawih di rumah. Saya mengimami keluarga, rata-rata jam 8-an baru selesai, baru makan malam. Kalau tadi kan dokter bilang kan sebaiknya makan malam itu jam 7:30. Nah, pada saat makan malam jam 8-an itu paling saya juga minum lagi itu sekitar 1 sampai 1,5 gelas. Berarti total untuk malam buka puasa sampai makan malam itu sekitar 3 gelas minumnya. Nah, kemudian sahur paling juga sekitar 1,5 atau 2 gelas. Jadi totalnya paling sekitar 5 gelas per hari. Nah, pertanyaan saya, dokter, idealnya kita untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh itu dalam bulan puasa, itu pengaturannya bagaimana, dokter, yang paling ideal supaya kita mencukupi? Itu yang pertama, dokter. Kemudian yang kedua, mengenai jam tidur. Tadi saya lihat kan di slide-nya dokter itu kan jam tidur itu kan yang ideal dan saya usia 62 tahun, dokter. Idealnya tidur itu kan sekitar 6 sampai 8 jam per hari. Nah, saya coba hitung-hitung, saya itu selesai tarawih jam 8 lewat, kemudian makan malam, selesai makan malam sekitar jam 8:30, kemudian istirahat atau baca-baca gitu, baru tidur sekitar jam 10, dokter. Nah, kemudian jam 3 terbangun, dan biasanya jam 3 itu saya udah nggak bisa tidur lagi. Jadi jam 3 terbangun, kadang-kadang kita tahajud, kadang-kadang kita baca Quran lagi. Nah, kemudian sampai paginya saya udah nggak bisa tidur itu, sampai subuh, habis tidur pun, habis subuh, saya baca Quran lagi, walaupun terasa ngantuk, tapi kalau saya tidur nggak bisa tidur saya itu, jadi tetap baca Quran lagi, sambil duduk, baca Quran lagi, kalaupun ngantuk saya istirahat sebentar, berdiri, terus baca Quran lagi. Jadi kalau saya total siang, kalau saya tidur itu paling ba'da zuhur atau malah kadang-kadang sebelum zuhur. Jadi total nggak nyampe 6 jam satu hari, dokter. Nah, pertanyaan juga mengenai idealnya. Idealnya jam tidur itu jam berapa kita mengatur untuk bulan puasa ini supaya kebutuhan tidur 6-8 jam itu terpenuhi per hari. 2 pertanyaan itu, dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Ali, luar biasa pertanyaannya. Yang pertama adalah tentang kebutuhan cairan ya Pak Ali. Nah, sebenarnya kalau Pak Ali ingin memastikan apakah cairan saya hari ini terpenuhi atau tidak, memang kalau Pak Ali tidak ada konsumsi suplemen apapun, bisa dicek dari warna urin. Kalau warna urinnya Pak Ali ternyata masih bening, ya itu artinya Pak Ali tidak dehidrasi, itu baik-baik saja gitu. Jadi bisa dilihat dari situ. Tapi gini, ketika kita berpuasa, memang kita tidak bisa memenuhi kebutuhan cairan seleluasa ketika kita tidak berpuasa, gitu kan? Maka cara menyiasatinya adalah bagaimana yang kita minum ini semuanya efektif diserap. Karena kalau banyak cairan yang kita minum nggak semuanya diserap tubuh juga gitu, karena dia ada syarat untuk penyerapan lebih baik. Nah, bagaimana ini kita buat dengan jam yang terbatas, tapi yang kita minum itu bisa langsung diserap oleh tubuh. Kata kuncinya adalah cairan yang kita minum itu mengandung elektrolit. Maka di mana itu yang mengandung elektrolit? Maka tadi saya katakan di awal, ketika kita berpuasa, kita memang harus ada mengkonsumsi yang namanya air dari buah-buahan. Nah, apakah harus dibentuk jus atau sari buah? Tidak. Tapi kita harus memilih buah yang mengandung air banyak. Jadi kebutuhan cairan Bapak tidak hitungan gelas. Jadi nggak perlu menghitung air putih dengan jumlah gelas 8. Bukan demikian. Karena yang namanya air itu seluruh yang wujudnya air masuk ke tubuh kita itu adalah asupan cairan. Jadi bukan asupan air putih. Jadi yang disebut 2 liter itu asupan cairan. Nah, misalnya Bapak pilih semangka, pilih melon, jeruk, maka dapat buah hitung sebagai cairan dari Bapak yang diasuh. Nah, yang kedua adalah strategi yang kedua adalah semua sayur Bapak nggak boleh yang kering selama berpuasa. Jadi selama berpuasa itu kita nggak ada tuh yang namanya lalap-lalapan, daun singkong pakai cabai hijau. Itu prioritas kita di bulan puasa. Tapi kita bikin misalnya bam, kita minum dari buahnya, kemudian sayur lodeh santannya
encer, kita minum dengan kuahnya, kemudian sop kita minum dengan kuah, akan mudah diserap oleh tubuh. Kenapa demikian? Di dalam air ini ada elektrolit atau mikronutriennya, sehingga dia efektif diserap oleh tubuh. Berapa yang diminum semuanya terserap, maka resiko dehidrasi tidak terjadi. Demikian ya Pak ya. Maka Bapak jangan khawatir kalau gelasnya nggak sampai 8 gelas, tapi Bapak makan air buah yang banyak airnya, Bapak makan sayur yang berkuah banyak, aman, tidak ada masalah. Nah, tentang 8, lalu kemudian setelah itu Bapak baca Al-Quran atau membaca yang lain, lalu tertidur jam 10, pertanyaan saya, berarti ada kesempatan hilang snack Bapak menjelang tidur. Nggak apa-apa, karena ini menjadi kebiasaan Bapak, nggak mungkin jam makan diubah, karena ini udah menjadi habit yang sudah lama dibentuk. Tapi yang mau saya garis bawahi adalah, apakah protein Bapak terpenuhi untuk 4-6 porsi? Nah, makan malam itu berapa potong proteinnya? Kalau hanya 2, di sahur juga hanya 2, berarti ada 1 protein yang belum Bapak penuhi. Maka, karena Bapak tadi waktu berbuka ke makan jauh, maka ketika makan malamnya ketika makan berbuka Bapak, selipkan di sana protein 1. Jadi apakah bentuknya, yang paling gampang diselipin memang bentuknya susu atau yogurt atau keju, atau Bapak mungkin berbukanya dengan pisang, setelah berbuka Bapak makan cemilan pisang dengan parutan keju mungkin gitu kan, atau protein yang lain, misal mungkin putih telur yang direbus, dikasih salad sayur, mungkin setelah berbuka Bapak makan itu lagi menjelang tarawih, aman, dari protein Bapak terpenuhi. Karena saya khawatir angka harapan masih sangat jauh. Nah, kita seperti teori baik-baik aja kok. Loh, baiknya itu tidak berkualitas. Kita nggak tahu 2 tahun ke depan seperti apa, 3 tahun ke depan seperti apa, atau kita angka harapan hidupnya masih panjang. Berarti masa ototnya mesti dijaga dengan baik. Dan itu merupakan fondasi dasar juga untuk membangun seluruh sel imunitas. Jadi, nggak apa-apa Pak, makan malam jam 8 teruskan. Yang mau saya garis bawahi hanya yakinkan Pak proteinnya terpenuhi minimal 5. Nah tadi makan malam 2, sahur 2, 1 lagi saya pertanyakan ada di mana? Ada makan menjelang tidur karena Bapak udah makan di jam 8. Sebelum jam 8 itu ada selingan yang ada proteinnya. Karena berbuka, kadang orang bukan protein. Berarti tubuh itu memberikan isyarat kepada Bapak, 5 jam setengah bagi saya masih kurang. Nyatanya dia memberikan sinyal kepada Bapak mengantuk. Kecuali Bapak kemudian tidur hanya 5 jam setengah, tubuh nggak memberikan respon apa-apa, baik-baik aja. Nah sekarang Bapak yang harus mencari waktu, bagaimana Bapak bisa tertidur dengan baik, supaya Bapak merasa tidur itu cukup. Jadi orang yang tidurnya cukup itu adalah bangun tidur itu dia seger, kemudian ketika dia melakukan sholat tidak mengantuk, ketika dia mengaji tidak mengantuk, ketika dia beraktivitas lain tidak mengantuk. Dia segar aja seperti kita jam sekarang ini kan kita semua segar nih, berarti kita terpenuhi jam tidur kita. Mungkin sebentar lagi kita mulai mengantuk, ikuti, itu komunikasi tubuh. Tubuh bilang ke kita, saya butuh istirahat, jangan diganti dengan yang lain. Banyak orang kemudian panggilan mengantuk dialihkan dengan kegiatan yang salah. Orang tubuh mintanya tidur kok, bukan mintanya kegiatan lain. Jadi kita harus bisa mendengar alarm tubuh kita. Kalau dia bilang mengantuk dan kita tidak ada kegiatan, tutuplah mata sejenak, bikin suasana agak nyaman supaya kita bisa tertidur. Walaupun hanya 20 menit, kita sudah memenuhi keinginan tubuh kita itu tadi. Baik Pak Ali, saya kira demikian. Jadi bagaimana Bapak mengatur jamnya nanti, mungkin Bapak bisa sesuaikan dengan jam-jam yang aktivitas Bapak sehari-hari. Ketika Bapak habis sholat zuhur, pada saat itu Bapak merasa mengantuk, tidur aja di sejadah Bapak juga nggak apa-apa, atau yang dekat dari sana, ikuti aja kemauan itu gitu. Jangan pikiran dialihkan ke yang lain. Jadi emang pikiran kita konekkan dengan badan, ya saya akan penuhi kegiatan untuk tidur karena permintaan tubuh saya adalah saya tidur karena ada rasa mengantuk itu tadi. Ya, karena kalau 5 jam setengah dan ada peristiwa mengantuk saya kira kurang, tapi kalau 5 jam setengah tapi tidak ada peristiwa mengantuk berarti cukup. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih dokter, terima kasih. Ya, kita kembali ke Mbak Gita. Ya, terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya kita geser dulu ya Bu ke kolom Q&A dulu nih. Udah ada yang
bertanya. Dari Bapak Muhammad Rifai, Bu Dokter yang saya hormati, mohon penjelasan bagaimana agar kolesterol HDL dan LDL tetap dalam kondisi yang normal. LDL bisa turun dan HDL bisa naik. Apa saja yang harus kami lakukan dalam pola kegiatan maupun pola konsumsi? Terima kasih atas penjelasannya. Silakan, ya, Ibu. Baik, Pak, terima kasih. Tentang LDL dan HDL. Nah, kalau LDL itu dia akan semakin tinggi angkanya ketika satu, kita masih mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol. Kolesterol itu ada di mana? Yang terbesar itu ada di kuning telur, kemudian di kulit ayam, kemudian di seluruh protein yang hewani. Dari hewan-hewan itu ada kolesterol. Nah, kolesterol yang seperti apa yang akan meningkatkan kadar LDL? Kalau kita konsumsinya melebihi 300 mg per hari. Nah, 300 mg itu kalau kita ya 300 mg kalau kita sebandingkan dengan makanan itu orang-orang yang mengkonsumsi protein hewani itu lebih dari 3 potong per hari, lalu ada kuning telur di dalam, itu biasanya akan lebih kolesterolnya, maka LDL naik. Jadi kalau kita ingin membuat LDL tidak naik, kolesterol di-cut dari makanan kita. Berarti saya nggak makan protein dong, nah dari nggak makan hewani dong, nah dari hewani itu satu potongnya 70 mg kolesterolnya. Berarti kita hanya boleh konsumsi maksimal 2-3, sisanya tidak boleh lagi ada yang sumber kolesterol, itu satu. Tapi yang kedua, ternyata kolesterol itu pun di dalam tubuh dibentuk. Jadi maksudnya, walaupun kita udah cut dari luar, tubuh membentuk kolesterol. Dari mana tubuh membentuk kolesterol? Dari lemak. Berarti seluruh makanan yang mengandung lemak pun harus kita minimalkan. Nah, mana makanan yang paling tinggi kandungan lemaknya? Goreng-gorengan. Saya selalu katakan, kalau ingin LDL turun, memang nggak boleh goreng-gorengan lagi. Emang nggak ada pilihan, emang nggak boleh, emang nggak bisa diakal-akalin gitu. Banyak orang akal-akalin, goreng aja nanti dikeprek-keprek dengan tisu gitu ya. Makan aja dan sebagainya, nggak bisa. Emang kalau gorengan itu penyerapan lemaknya sampai ke 2 porsi, sampai 10 gram lemak masuk ke dalam. Jadi tinggi sekali gitu. Jadi emang nggak ada tuh gorengan kalau ingin LDL-nya tidak naik. Tapi protein hewani masih boleh karena 70 mg tuh masih bisa 3. Tapi kalau goreng-gorengan emang nggak boleh lagi gitu. Nah yang ketiga, banyak orang udah nggak turun-turun juga tetap tinggi. Berarti tubuhnya itu butuh proses membuang kolesterol yang ada di tubuhnya. Siapa yang bisa membuang kolesterol yang ada di tubuhnya? Yang pertama yang bisa membuang kolesterol di tubuhnya itu adalah serat. Nah, berarti dia harus perbanyak makan sayur. Jadi selama ini dia makan sayur berapa? Segenggam, harus 2 genggam. Selama ini 2 genggam, harus 4 genggam. Selama ini 4 genggam, harus 8 genggam, begitu. Jadi kita tahu sendiri berapa sayur yang harus saya masukkan ke tubuh saya, karena sifatnya personal. Berapa sebelumnya, maka jadikan 2 kali lipat setelah itu. Nah, itu bisa membuat kolesterol yang udah bercokol di tubuh kita bisa keluar dengan proses pemutusan siklus enterohepatik namanya, gitu ya. Nah, kemudian itu untuk LDL. Ya, serat. Nah, serat ini Bapak juga bisa ambil dari agar yang dibikin agar-agar tanpa gula. Jadi agar bening gitu doang, masukin ke kulkas, dingin-dingin dimakan gitu aja berkali-kali. Itu nggak ada energi, tapi seratnya bagus sekali untuk membuang kolesterol keluar gitu ya. Terus kemudian dari aneka sayur. Nah, yang paling baik untuk membuat kolesterol yang sudah terbentuk itu selain agar itu adalah kulitnya apel. Jadi Bapak boleh tuh setiap hari makan apel 1 dengan kulit-kulitnya gitu ya, dicuci bersih dulu supaya pestisidanya keluar, makan dengan kulit-kulitnya. Itu bagus karena ada pektinnya. Bisa juga nanti nasi ganti sama kentang karena di kentang pun ada pektinnya juga yang bisa untuk serat itu tadi. Nah, kemudian HDL Pak. Sekarang ada 2 cara nih. Udah deh Bu Rita, LDL saya biar aja tinggi. Tapi HDL-nya saya naikkan lebih tinggi lagi supaya jaraknya makin jauh. Kalau makin jauh berarti positif kan. Jadi walaupun LDL sudah terlanjur tinggi, udah upayanya nggak bisa lagi nih, HDL dinaikkan. Tapi HDL naik nggak bisa dari makanan. Penelitian Pak, dari Bangkes, dark coklat. Tapi dark coklat di Indonesia itu nggak ada yang sukrosanya rendah. Sukrosanya selalu di atas 20%. Maka nggak baik untuk yang kita maksud. Karena kalau dark coklat yang benar-benar dark coklat itu baru ada produknya ya seperti di Belanda gitu ya, atau di mall-mall besar yang punya produk Belanda gitu.
Nah, seperti itu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah exercise. Nah, ini memang harus program khusus, Pak. Kita bisa tahu Bapak itu exercise-nya bisa menaikkan HDL kalau kita tahu tes kebugaran Bapak. Bapak bisa ke klinik saya tuh di tes kebugarannya, baru program keluar. Nanti keluar program, oh Bapak durasinya mesti 20 menit kah? Atau mesti 40 menit kah? Frekuensinya mesti 2 kah? 3 kah? Atau 5 kah? Intensitasnya mesti denyut nadi maksimal 70% kah? 72% kah? Atau 80% kah? Yang bisa membakar kolesterol, yang bisa menaikkan HDL Bapak, itu tergantung kepada status kebugaran. Jadi harus dites dulu. Tapi kalau Bapak ingin tes, secara umum sih dikatakan frekuensi 3-5 itu kan umum. Durasi 20-40 menit, intensitas 72-85% denyut nadi maksimal. Itu umum. Kalau mau personal memang harus dites. Nah, seperti itulah teori yang bisa dilaksanakan terkait dengan bagaimana mengutak-atik LDL dan HDL. Baik, Mbak Gita, kembali ke Mbak Gita. Iya, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Hasirudin Hakim. Pertanyaannya, Bu Dokter mau tanya, posisi saya adalah seorang karyawan Telkom yang merantau. Anak, istri saya ada di Jawa, sementara saya bertugas di Balikpapan. Jadi saya di rumah sendirian, dan untuk mencari makan sehat di Balikpapan ini agak susah. Kira-kira hampir setiap hari saya makan sosis, nugget, ayam nugget, sarden, kornet, dan lain-lain. Pertanyaannya ada 2, Bu. Yang pertama, kira-kira apakah hal tersebut berpengaruh kepada imunitas saya, terutama di bulan suci Ramadan? Lalu yang selanjutnya, dalam jangka berapa lama bila saya terus-menerus, kalau iya, bisa saya terus-menerus konsumsi hal tersebut? Mohon penjelasannya. Gimana, Bu? Saya pas dengar apa yang Bapak makan, saya tutup mata loh, Pak. Aduh, jangan diteruskan, jangan diteruskan. Pak, saya kira Bapak punya kulkas, ya kan? Nah, Bapak bisa stok di sana telur, bisa di stok yang lain-lain di situ, gitu kan ya? Ntar dulu, saya mau kasih tahu gini dulu deh, Pak. Semua makanan olahan yang bentuknya sudah tidak asli dari makanan kita lagi, itu tidak, strukturnya tidak menyerupai struktur tubuh. Jadi saya katakan tidak menyerupai struktur tubuh adalah dia kadang-kadang dianggap beda asing. Lihat sosis itu halus, orang aslinya dari daging itu kasar, berserat, kok bisa jadi halus kayak gitu? Berarti proses pengolahannya udah sangat panjang, bentuknya udah nggak asli lagi. Jadi yang pertama adalah sosis, kornet, kemudian bebek, kemudian ayam, kemudian bebek tidak, kemudian seluruh makanan yang diproses dengan tambahan-tambahan BTP dan lain sebagainya. Nah, itu tidak bisa dijadikan sebagai bahan untuk keseharian Bapak. Kalau nugget itu masih bisa, Pak. Nugget itu pengolahannya cuma 1 kali, dihancurkan ayamnya, dibentuk-bentuk, dikukus. Jadi itu masih bisa. Tapi Bapak pilih banget nugget yang ingredient zat kimianya paling rendah. Cari beberapa merek, nanti banding-bandingkan satu sama lain di komposisi bahannya itu. Dan itu kan Bapak goreng, kalau nugget nggak ada cara lain selain nggak digoreng. Bapak harus banyakkan sayurnya, simpan di kulkas. Timun, tomat itu penyelamat, 0 kalori, tapi itu yang bisa menyelamatkan seluruh sistem pekerjaan makanan kita di rumah. Jadi Bapak berapa makan nugget dengan nasi, perbanyak makan timun, makan tomat, di luar sayur lain yang Bapak makan, itu bisa. Tapi kalau sosis kornet saya nggak janji. Kita sudah lama melarang ini ada di dalam kulkas rumah tangga. Saya selalu katakan, kornet sosis jadikan makanan rekreasi. Rekreasi itu sekali waktu ketika kita memang sedang berliburan ke rumah sosis, ya makanlah sosis. Tapi kalau tidak, itu tidak kita konsumsi. Nah, berapa lama akan terjadi kaitannya dengan kesehatan tubuh Bapak? Sangat tergantung kepada personalnya Bapak. Exposure lain tinggi juga enggak. Kalau Bapak juga stres, makanan juga kayak begini, hanya olahraga juga enggak, tentu lebih cepat. Tapi kita nggak bisa prediksi berapa. Yang jelas, Bapak sudah punya risiko untuk akan mengalami sesuatu di kemudian hari yang mempunyai risiko terhadap kesehatan. Ya nanti iya atau tidaknya ada hal lain yang bicara, tapi secara ilmu kita katakan dari pola makan Bapak, pengkajian kami mengatakan bahwa Bapak berisiko untuk mengalami gangguan kesehatan pada waktu yang berikutnya. Nah, kemudian juga apakah melemahkan imunitas? Yep, sangat melemahkan imunitas, Pak. Kenapa demikian? Karena di dalam ada zat kimia tambahan. Kalau di sosis itu kalau nggak salah ada nitrit. Nah, zat kimia yang tidak dikenal oleh tubuh, bukan bagian dari struktur zat gizi, itu akan membuat imunitas mengalami inflamasi. Inflamasi itu tahap awal yang baik ketika hanya sekali waktu terjadi. Itu sahabat kita yang memberitahu kondisi tubuh kita. Tapi kalau itu terjadi berlama-lama, maka itu justru melemahkan kerja imunitas. Tentu saja. Jadi
saya nggak bisa jamin apakah kesehatan kita ada hari esok, ada hari itu di kulkas. Tidak lagi. Ya, kita ganti dengan makanan yang lebih segar. Pak, saya tuh punya saran gini. Kan kalau catering-catering yang bisa, misalnya Bapak pesan order ayam ungkep, Bapak bisa pesan order tempe ungkep, bisa pesan porsi-porsi kecil, nanti dikemas yang baik, taruh di suhu kulkas yang beku, atau kalau yang sudah diungkep bisa di suhu kulkas baik, itu seminggu tahan. Hari ini Bapak keluarkan yang ayam ungkep goreng 1, goreng 2, ya misalnya, atau Bapak ungkep lagi sampai kukus matang, bumbunya meresap, tinggal dimakan gitu aja, pakai sambal, pakai aneka sayur tadi, itu udah bisa. Telur itu bisa di stok juga, ya. Nah, saya kira demikian ya Pak ya. Jadi banyak cara untuk bisa hidup sehat, tidak ada excuse bahwa kita sendiri anak kos, kemudian juga kita tidak punya, karena mahasiswa suka bilang begitu, saya nggak sehat karena anak kos, nggak ada soal anak kos, dan Bapak juga walaupun jauh dari istri, banyak cara untuk bisa hidup sehat. Yang penting Bapak tahu ilmunya. Saya kira demikian Pak ya. Terima kasih. Kembali ke Mbak Gita. Iya Ibu. Yang selanjutnya ada dari Ibu Neni, Espedia Ismoyorini, Ibu Neni. Ya. Pertanyaannya, Bu mau tanya, untuk kebutuhan protein dengan jumlah 5 itu, 5 porsi dengan jenis yang sama atau harus 5 macam? Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih pertanyaannya, apakah itu harus sama atau tidak? Jadi 5-6 itu kan protein. Protein itu ada hewani, ada nabati. Hewani itu rekomendasi tertinggi tadi ikan, susu dan olahannya, kemudian ayam tanpa kulit dan telur. Ada nabati, kalau nabati itu rekomendasi utamanya itu ada tempe, kemudian baru kacang-kacangan, terakhir tahu. Tahu itu rekomendasi terakhir, karena di sana banyak kimia tambahan. Nah, dari semua itu tentu yang paling baik adalah aneka ragam. Pertama yang terbaik itu adalah keseimbangan antara hewani dan nabati. Dia harus setara, seimbang. Nggak boleh hewani saja. Tapi kalau nabati saja boleh, karena kalau nabati saja itu nggak ada kelebihan zat tertentu. Tapi kalau hewani saja pasti kolesterol naik. Nah, jadi yang kita imbangkan ini, baru kemudian nanti kita imbangkan lagi adalah jenisnya. Jadi ragam ini dulu, pokoknya ada hewani, ada nabati. Baru ragam dari hewaninya, ragam dari nabatinya. Misalnya, boleh nggak proteinnya saya ikan-ikan, nabatinya tempe. Boleh. Tapi kalau lebih baik lagi, di sini ikan dan telur, di sini misalnya tempe kacang merah dan tempe lagi, itu paling bagus. Jadi seperti itu masuk 5 itu. Jadi bukan satu jenis, tapi beragam, ragam hewani nabati dan ragam jenis bahannya. Saya kira demikian Mbak Gita. Iya Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Hotlan Marpaung. Pada slide dijelaskan waktu tidur berdasarkan usia itu ada, Bu. Apakah boleh diberikan juga untuk kira-kira kebutuhan gizi per usianya seperti apa? Terima kasih. Kebutuhan gizi per usia? Iya. Iya. Mengenai kebutuhan gizi per usia, itu banyak sekali, Pak. Jadi kalau kita lihat itu usia 0 sampai 1, 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 9, 10 sampai 12, 13 sampai 15, 16 sampai 19, kemudian 19 ke atas, kemudian 65, banyak sekali. Jadi nggak bisa saya berikan, tapi boleh nanti kalau memang butuh banget. Cuman kan pertanyaan saya kan, kalau hanya tahu berapa kebutuhannya, lalu gimana penerapannya? Kan kita mestinya tahu kebutuhannya, tahu terjemahnya ke makanan. Kalau itu kan hanya keluarnya kalorinya saja. Kalau orang dewasa itu kebutuhan kalorinya berkisar antara laki dan perempuan itu 1.900 sampai 2.800 kilokalori. Range-nya. Nanti beda lagi tuh, beda usia dewasa, beda jenis kelaminnya, beda lagi. Nah, yang saya berikan proteinnya 5 sampai 6 porsi itu terjemahan dari 2.100 sampai 2.300 kilokalori. Sehingga keluarlah angka 5 sampai 6 porsi per hari. Nah, kalau yang mempunyai kebutuhan kalori di atas 2.300, bisa 2.800 kalori, itu maka proteinnya bisa lebih dari 7 porsi per hari. Jadi tergantung, ini rata-rata umum orang Indonesia. Jadi sangat banyak sekali ya, jadi beda usia, beda jenis kelamin, beda aktivitas, beda juga kebutuhannya. Tapi kita punya panduan secara umum yang bisa diterapkan menggunakan yang tadi, isi piringku dengan piring makan model T. Ya, saya kira demikian. Boleh nanti ikuti IG saya, tanya di IG aja, nanti umur berapa, mau jenis kelamin apa, kita buatkan di sana nanti. Ya, terima kasih. Iya Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Didit ini. Apa
apakah asupan substitusi yang setara dengan susu atau turunannya bagi mereka yang lactose intolerance, Bu? Apakah susu kedelai itu masih dapat menggantikan susu biasa? Itu, Bu, pertanyaannya. Ya, Bu. Baik, tenang, Mbak. Jadi susu itu nggak berdiri sendiri. Susu bagian dari protein hewani. Protein hewani tadi banyak ya, Pak ya. Ada ikan, ada telur, kemudian juga ada, dia sama-sama, jadi dia bisa saling menggantikan. Nah, tapi jadi kalau yang tadi slide saya yes itu slide yang mengatakan ini loh pilihan protein yang dianjurkan untuk imunitas tubuh gitu. Jadi kalau Bapak ketika nggak memilih susu nggak apa-apa, ya kan Bapak pilih protein lain. Nah, berarti kan kalau Bapak jatahnya 5 porsi tapi nggak ada susu di sana, berarti Bapak akan pilih 5 ini dari yang pilihan tadi. Misalnya telurnya, ayam tanpa kulitnya jadi 2, ikannya jadi 2, telur jadi 1, 5 juga kan? Sama aja gitu. Atau Bapak pilih tadi pakai tempe karena harus imbang dengan nabati, 5 juga, nggak pakai susu, nggak apa-apa, dia kesetaranya sama. Cuma bedanya memang susu punya keunggulan di kalsium aja. Nanti Bapak kalau begitu cari di kalsiumnya ya ikan teri basah, itu kalsiumnya sebanding dengan si susu. Tempe yang tidak digoreng itu kalsiumnya sebanding dengan susu. Hanya itu aja perbedaannya di susu tadi, kalsium. Terkait dengan apakah saya boleh ganti dengan susu kedelai, tentu dia tidak menggantikan. Kenapa demikian? Definisi susu itu sari kacang hijau, sari kacang almond, bukan susu almond. Jadi salah penamaan. Yang susu punya karakteristik sendiri. Tapi nggak minum susu boleh diganti dengan kacang kedelai, boleh. Dengan sari kedelai tidak, mereka nggak sebanding. Sari kedelai tidak recommended untuk imunitas. Karena sari kedelai menambahkan gula untuk menghilangkan rasa langu. Kadang-kadang menambahkan zat pemutih. Jadi makan yang aslinya aja. Mau kacang almond asli, nggak usah sari kacang almond atau yang disebut sebagai susu kacang almond, bentuknya udah nggak asli lagi. Sari kedelai, enggak, makan aja tuh kacang kedelai rebusnya. Atau tempe beneran yang dimakan. Tempe itu masih kelihatan kedelai-kedelainya gitu ya, itu yang dimakan. Seperti itu ya, jadi kalau intoleran laktos tetap proteinnya bisa terpenuhi, cuma hati-hati dengan kalsiumnya. Maka kalsiumnya nanti dipilih dari beberapa makanan yang kaya kalsium seperti tempe dan ikan teri yang dimakan, ikan teri basah yang dimakan pakai telurnya. Saya kira demikian, kembali ke Mbak Gita. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, saya mau tanya nih Bu, dari Bapak Heri. Saya mau tanya, yang pertama mengenai salah satu merek susu, ini Bu, Beru bintang-bintang. Maksudnya minta nama merek susu? Beru. Apakah baik untuk meningkatkan imunitas di bulan Ramadan? Bentar dulu, merek susunya apa? Susu Beru. Ya. Susu beruang. Ya. Brand maksudnya. Iya Bu. Dia sensor soalnya Bu ini. Lalu apakah susu itu dapat meningkatkan imunitas di bulan Ramadan? Lalu untuk pertanyaan berikutnya, jika saya makan yogurt itu langsung suka mules Bu, apakah hal tersebut normal? Terima kasih. Ya, jadi memang sebenarnya yogurt itu paling baik, proses pencernaannya, zat gizinya juga paling mudah diserap dibandingkan dengan susu sebenarnya. Tapi emang secara personal, ada orang-orang tertentu secara genetiknya dia, itu nggak bisa terima susu yang diasamkan. Inilah yang disebut dengan teori nutrigenomik. Makanya sekarang itu kan ada tes nutrigenomik, sehingga makanan kita itu benar-benar makanan yang berdasarkan gen kita masing-masing gitu. Jadi kalau Bapak mengalami itu tadi, minum yogurt kemudian langsung mules-mules, langsung nggak nyaman gitu kan, berarti gen Bapak emang nggak bisa terima susu yang diasamkan, walaupun secara umum kita katakan dia jauh lebih baik daripada susu gitu. Nah, terkait dengan susu mereknya apa, merek mah nggak masalah Pak, yang paling penting dengan susu itu adalah bukan mereknya tapi jenisnya. Nah, jenis yang dianjurkan itu susu itu kan ada jenisnya adalah susu low fat, susu full cream, susu non fat. Yang terbaik low fat yang memang lemaknya lebih rendah. Tapi kalau Bapak berat badannya ideal dan cenderung kurus mungkin boleh full cream. Nah, kalau yang susu beruang itu full cream dia. Nah, kalau yang susu low fat ditulis di kemasannya itu. Nah, lalu selain lemaknya, lihat juga yang teknik pengolahannya. Ada pasteurisasi,
ada sterilisasi itu dibunyikan di kemasannya. Kalau dia kemudian masuk ke pasteurisasi, itu suhunya lebih pemanasannya itu suhunya lebih rendah, yaitu sekitar 60 derajat Celcius. Nah, kalau 60 derajat Celcius itu justru tidak menghilangkan zat gizinya. Jadi kalau kemudian jenis yang lain itu ada susu cair, kemudian juga ada susu yang dalam bentuk bubuk. Nah, saya anjurkan adalah memang yang paling baik diserap oleh tubuh adalah susu aslinya. Nah, kalau susu aslinya itu memang susu cair itu yang Bapak pilih, nah yang dipasteurisasi. Kalau mereknya Bapak bebas pilih, apakah Bapak mau pilih Beer Brand tapi full cream, atau Bapak pilih yang mereknya Greenfield, di situ ada yang full cream, ada yang low fat, ada yang non fat, atau Bapak pilih yang mereknya Ultramil, macam-macam mereknya, itu bebas. Yang penting Bapak cukupkan proteinnya dan salah satunya bisa bersumber dari susu tadi. Saya kira demikian Mbak Gita. Iya Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu, dari Ibu nih sepertinya, Ibu Elistati Sinaga. Untuk menghindari tertular COVID, saya berbelanja online Bu. Pertanyaannya yang pertama, mohon info daftar sayur dan buah yang bisa tahan dalam 1 minggu di kulkas. Siap. Dan jenisnya sesuai dengan daftar atau sayur buah yang bagus untuk kesehatan selama pandemi ini. Lalu yang berikutnya, agar tidak tertular, apakah setelah saya berbelanja nih sampai ke dalam rumah, buah tersebut apakah harus dicuci dengan sabun, Bu? Lalu bagaimana dengan sayur? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus banget. Ini ibu-ibu yang tanya ya. Jadi untuk kesediaan di rumah ya. Baik, yang pertama adalah tentang jenis sayur. Sayur itu kita mengenal ada sayur daun, ada sayur buah, ada sayur umbi. Nah, kalau kita bilang sayur daun seperti misalnya kangkung, bayam, ya, daun singkong, nah itu sayur daun. Kemudian ada sayur buah seperti labu siam, gitu ya. Kemudian tomat, timun, itu sayur buah. Kemudian ada sayur umbi seperti wortel. Nah, melihat ketahanan mereka, memang yang paling masa simpannya paling rendah itu adalah pada yang jenisnya daun. Sehingga kalau kita belanja untuk 1 minggu, kita beli semua jenis itu, Bu. Jadi kita beli juga yang timun, tomat, beli wortel, kemudian labu siam, itu kita beli semua. Aneka sayur, yang sayur kacang juga kayak kacang panjang, buncis, itu kita beli semua. Nanti waktu penyimpanan di kulkas, itu urutannya adalah yang paling terbawah itu yang dari umbi, yang dari buah, kemudian dari umbi, kemudian baru kacang-kacangan, baru yang di atasnya itu adalah daun. Maka hari Senin memang sayurnya jenisnya sayur daun. Nanti hari Selasa jenisnya itu mungkin yang kacang. Hari Rabu itu udah masuk ke yang buah-buahan, yang ke umbi-umbian. Terakhir tuh masuk yang ke buah-buahan. Nanti seminggu belanja lagi. Begitu caranya. Nah, dengan cara begitu aneka ragam hitungan hari, itu kebutuhan zat gizi kita semuanya juga terpenuhi, jadi aman gitu ya. Nah, terkait dengan bagaimana memperlakukan bahan yang kita beli terkait penularan virus corona, saya ingin katakan, sesungguhnya kalau makanan mentah, itu yang kita khawatirkan adalah kecipratan dari cairan yang mengandung virus itu tadi ke permukaan makanan tadi. Tapi sesungguhnya ketika makanan itu kita olah, seluruh prosesnya itu akan mematikan virus dan bakteri, aman. Cuman yang dikhawatirkan mungkin karena ini saja, kita memegang sayurnya, memegang dan sayurnya. Nah, itu kan masalahnya hanya di kebersihan tangan kita. Jadi kalau kita memang pegang makanan mentah tadi, lalu sampai di rumah ya kita yang cuci tangan. Yang itu nggak dicuci nggak apa-apa, yang penting itu disimpan. Cara penyimpanannya kalau sayur daun dengan sayuran lain kan pakai kertas koran, ditutup yang rapi, dibungkus yang baik, dan kemudian kita simpan di dalam kulkas. Nanti suhu dingin tunggu aja beberapa jam, dia juga akan mati sendiri situ gitu. Jadi itu nggak ada masalah. Kering nanti cairannya juga akan mati sendiri. Jadi nggak usah terlalu parno, harus dicuci pakai sabun dan lain sebagainya. Cuma nanti waktu proses pengolahannya memang tahapannya persiapan. Persiapan itu kalau seluruh sayur, itu yang kita khawatirkan justru pestisidanya. Itu harus dicuci pakai air mengalir. Jadi air mengalir yang kenceng, dicuci semua bersih, baru dipotong-potong. Nah, proses memasak nanti hilang semua virus bakteri. Nah, sekarang yang parno kedua adalah terkait makanan jadi, Bapak Ibu. Jadi banyak orang beli makanan jadi, misalnya kayak bubur ayam misalnya, atau mie goreng yang sudah matang, orang pun takut membeli itu. Saya katakan sampai hari ini penularan virus corona tidak ada melalui makanan gitu. Ya, jadi tidak ada cuman kemasannya yang kita khawatirkan. Jadi kemasannya yang mestinya didesinfektan, makanannya mah aman, belum ada penularan lewat makanan gitu. Tapi memang mengolah sendiri tentu lebih baik karena kita lebih yakin dengan kebersihannya.
Saya kira demikian Mbak Gita, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ini yang selanjutnya ada dari Bapak Sugito. Ya. Banyak rempah yang diklaim dapat meningkatkan imunitas tubuh. Rempah apa saja yang sebenarnya dapat meningkatkan imunitas tubuh dan dosisnya seberapa banyak Bu setiap harinya? Terima kasih. Ya. Pertanyaannya bagus Pak, benar. Rempah itu mengandung fitokimia yang sifatnya anti-inflamasi. Jadi saya cerita begini Pak, kalau kita dua manusia sama-sama terserang virus, kenapa yang satu membaik, yang satu memburuk? Itu tergantung tubuhnya itu seberapa inflamasinya. Jadi saya katakan, orang yang sudah bawa penyakit penyerta, orang yang tubuhnya sering meradang mengalami proses inflamasi, entah karena makanan, entah karena gaya hidup yang lain, itu virus dan bakteri, itu penyebarannya cepat sekali merusak tubuhnya itu tadi. Jadi lebih mudah rusaklah organ tubuhnya kalau dia dalam kondisi inflamasi. Nah, jadi kita itu memang harus zat gizi yang cukup, terus kita padukan juga dengan zat-zat kimia yang ada pada makanan yang berperan sebagai antiinflamasi. Jadi kita aman gitu, inflamasi kita itu lebih diminimalkan gitu. Nah, Pak, seharusnya tanpa minum air rempah, kita sudah terlindungi dengan rempah tadi, karena pola masak kita orang Indonesia itu kaya akan rempah. Bapak cek aja kalau kita masak rendang, coba lihat berapa banyak ikatan rempah yang dimasukkan ke dalam bumbunya. Kita masak kayak bening bayam, kayak Jawa masak pakai kencur, kalau nggak ketemu kunci masuk ke dalam, kalau orang Padang masak bening bayam masuk daun kunyit ke dalamnya. Begitu banyak penggunaan rempah. Nah, perkembangan zaman sekarang fenomenanya, kehidupan yang serba praktis, orang tidak lagi menggunakan rempah itu. Semua menggunakan bumbu instan. Disinilah missingnya. Disinilah kemudian muncul berbagai macam risiko penyakit tidak menular. Kenapa menjadi tinggi? Salah satunya juga terjadi karena proses inflamasi di tubuhnya terlalu berat. Sehingga efek-efek ke kinerja organ itu menjadi lebih rendah. Kenapa? Karena banyaknya mengkonsumsi makanan siap saji, makanan yang diolah tanpa rempah atau menggunakan bumbu buatan. Jadi, simpulkan begini, selagi kita masih menggunakan rempah-rempah sebagai bumbu, maka kita tidak perlu ada tambahan rempah sesungguhnya. Tapi ketika kita mengolah makanan sudah jauh dari penggunaan rempah-rempah itu, maka kita memang perlu menambahkan minuman rempah. Nah, rempah mana yang dimaksud? Seluruh rempah yang kita gunakan untuk memasak, sebut saja kunyit, jahe, lengkuas, kemudian sereh, kemudian daun kunyit, daun salam, daun jeruk, temu kunci, kencur, kemudian dan lain-lain. Banyak sekali Pak, itu semua adalah golongan rempah dan itu mempunyai fungsi sebagai zat antiinflamasi. Nah, kalau zaman pandemik sekarang, kemudian lagi berpuasa, Bapak ingin menambahkan air rempah, bagus tambahkan. Cuman perhatikan penambahan gula ke dalamnya. Karena kita tahu penggunaan air rempah itu supaya enak juga ditambahkan gula. Gula berlebih seperti kita bahas tadi, tidak baik untuk keseimbangan mikroflora usus kita. Jadi gunakanlah penambahan gula secukupnya, atau Bapak juga bikin yang tanpa gula. Contohnya, air rempah sama, serai sama kemudian lengkuas, kunyit, itu direbus dengan 2 gelas air menjadi 1 gelas air dan tidak perlu tambahan apa-apa, itu bisa jadi minuman seperti kita minum air putih. Itu juga berperan sebagai zat antiinflamasi. Demikian ya Pak, jawabannya. Kembali ke Mbak Gita. Ya Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Dwi Agnes Setiana. Mbak Dwi, Dok, saya mau tanya, bagaimana dengan pasien CKD yang harus memenuhi kebutuhan protein untuk meningkatkan imunitas di masa pandemi ini? Sedangkan pasien CKD itu harus membatasi protein, dan apakah juga masih boleh minum suplemen-suplemen tertentu? Dan seberapa banyak boleh batasannya? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Terkait dengan CKD, ini kondisinya khusus. Chronic kidney disease itu penyakit gagal ginjal kronis. Penentuan dietnya nggak bisa seperti yang kita bicarakan hari ini. Pertama yang harus saya minta datanya dulu adalah hasil laboratorium. Dari hasil laboratorium Bapak keluar nanti hasil kreatinin, hasil urium. Dari hasil kreatinin dan urium, saya akan bisa hitung-hitung, disitulah keluar berapa protein yang Bapak butuhkan untuk menjaga massa otot dan untuk imunitas Bapak tanpa memberatkan kerja ginjal Bapak, karena proses pengeluaran zat sisa metabolik dari protein tidak lagi berlangsung baik. Jadi nggak bisa kita pakai cara seperti ini. Jadi Bapak memang harus menggunakan jasa ahli gizi khusus
Jadi saya sarankan Bapak setelah dari dokter minta rekomendasikan ke ahli gizi benar-benar mendapatkan hitungan menu satu hari Pak, dan itu akan dihitung berdasarkan hasil laboratorium Bapak dan hasil kebiasaan makan Bapak. Ini akan matching. Jadi kalau hari ini kita bicara untuk kondisi yang umum, sementara untuk kondisi yang seperti itu membutuhkan perhitungan lainnya. Tapi saya ingin berikan salah satu penelitian Pak. Pada orang-orang CKD, pemberian tempe itu relatif lebih sedikit resikonya dibandingkan jenis protein yang lain. Gitu. Dan kemudian untuk CKD pun kalau pakai cuci darah pun itu juga beda lagi. 2 hari menjelang cuci darah, setelah 2 hari setelah cuci darah, kemudian pada tengah-tengah itu beda-beda menunya Pak, karena sangat variatif, sangat tergantung kepada kondisi nilai urium dan kreatinin di dalam tubuhnya. Apalagi nanti akan ada nilai kaliumnya ikut dipertimbangkan atau potasiumnya dan kemudian mineral lain. Saya kira demikian Pak ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, ini ada nggak ada namanya sih. Dia cerita ini yang sejak pandemi ini saya rutin mengkonsumsi vitamin C 500 mg. Di mana-mana disarankan untuk konsumsi makanan yang sehat dan ditambahkan dengan vitamin. Tapi dokter tidak menyarankan saya untuk menambahkan vitamin tambahan. Ini jadi agak dilema nih Bu bagi kami. Bagaimana ya Bu? Terima kasih. Ya, mudah-mudahan tadi dengar materinya ya Bapak Ibu ya, yang bertanya. Di materi sudah jelas saya jelaskan tadi bahwa kebutuhan suplemen kita tidak perlu ketika asupan kita terpenuhi. Menjadi perlu ketika asupan kita tidak terpenuhi. Nah, nanti Bapak Ibu kan bisa lihat piring makan yang saya tawarkan tadi. Kalau memang tidak seperti yang saya sarankan tadi, berarti bisa jadi asupan mikronutriennya juga kurang gitu. Nah, yang larut air seperti C dan B berarti kan harus dipenuhi dari suplemen gitu kan. Tapi yang perlu diwaspadai adalah suplemen itu kan dosisnya tinggi sekali, minimal 500 mg, rata-rata 1000 mg. Padahal kebutuhan tubuh kita hanya 75 sampai 90 mg. Jadi sampai 4 sampai 5 kali lipat gitu. Kalaupun diminum suplemen itu ya hitungan 5 hari saja, per 5 hari sekali gitu, tidak perlu per hari. Kecuali juga Bapak Ibu merasakan tubuhnya tidak seimbang, mulai rasa-rasa mau sakit, meriang. Nah, hal-hal begitu emang kebutuhan vitamin sangat tinggi untuk melawan virus bakteri yang masuk gitu. Nah, itu bolehlah digunakan suplemen. Jadi emang dari awal di materi saya sudah saya sampaikan ada 2 jawaban untuk suplemen itu ya atau tidak. Nah, kalau saya udah berikan juga penguatan diri saya sendiri yang tidak mengkonsumsi suplemen sama sekali mulai dari wabah pandemik terjadi karena saya sudah menghitung dari makanan tercukupi. Cuman saya menambahkan ketika bulan puasa hanya dengan air rempah saja. Hanya itu saja, yang lain tidak. Jadi artinya Bapak Ibu sudah dapat penguatan bahwa ketika makanan seimbang tidak perlu. Yang mau saya jelaskan begini. Kalau kita mengkonsumsi zat gizi dari suplementasi, dia bekerja hitungan hari. Maksudnya begini Bapak Ibu, dia hanya bisa memenuhi kebutuhan gizi kita pada hari kita minum tersebut. Tapi dia tidak mampu mempertahankan pada kondisi yang lebih panjang. Jadi kalau saya memberikan contoh penelitian dari UI, ketika ini vitamin B12, si kelompok A diberikan vitamin B12 dari tempe, kelompok B diberikan vitamin B12 dari suplemennya. Si tempe mencapai puncak, yang vitamin B12 dari suplemen sudah tidak berbentuk lagi, sudah tidak terlihat lagi berada pada darah itu. Dan ketika tidak diberikan makanan yang kaya vitamin B12, yang mendapatkan suplemen langsung mengalami defisiensi. Yang mendapatkan tempe tidak mengalami defisiensi sama sekali. Jadi kesimpulannya, kalau dari makanan dia membangun sistem. Dan dia bisa mempertahankan sistem kita itu dalam waktu yang lebih panjang ketika kita mengalami proses defisiensi. Tapi kalau dari suplemen dia bekerja cepat, tapi dia tidak mampu menunjang pembangunan sistem di dalam tubuh kita. Itulah perbedaannya. Sehingga saya lebih condong rekomendasinya adalah utak-atik menu seharinya. Tapi dalam kondisi sakit dan dalam kondisi tidak stabil, boleh dalam bentuk suplementasi hanya untuk periode waktu yang terbatas, bukan. Lalu mungkin kita lanjut ke yang Q&A dulu lagi aja ya Bu. Dia belum ada respon selanjutnya. Bentar. Oh ini Bu, dari Bapak Muhammad Osmani. Dokter selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat berbuka puasa, apakah segera cepat berbuka? Apakah cukup dengan 3 buah kurma dan air putih?
segelas saja cukup untuk memberikan kebutuhan vitamin, karena buah kurma mengandung gula, serat, karbohidrat, kalium, dan magnesium. Berapa lama ke jam waktu makan besarnya lagi, Bu? Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Nah, Ibu. Baik, iya. Kurma itu adalah buah. Jadi kalau mau konsumsi 3 kurma, boleh-boleh aja, cukup aja sih sebenarnya. Cuman kan tergantung nanti dari seberapa rendahnya kadar glukosa darah kita, seberapa tingginya kebutuhan energi total kita, gitu ya. Kalau kita pakai 3 kurma itu kan yang minimnya, gitu ya. Bagi orang yang kebutuhan energinya tinggi, tentu kalau berbukanya hanya 3 kurma, dia nanti akan menjadi besar pemenuhannya di jam berikutnya. Jadi pembagiannya menjadi tidak baik, gitu kan ya. Jadi bisa saja selain kurma 3, bisa pepaya, bisa tambahkan juga pisang, atau bisa juga kita mengkonsumsi air buah ya, atau bisa juga mengkonsumsi minuman rempah yang ada gulanya dalam jumlah terbatas, itu juga bisa. Tapi sekali lagi dengan 3 kurma saja, bagi orang-orang yang memang kebutuhan energinya tidak besar, itu sudah mampu mengembalikan kadar glukosa darah, dan juga sudah mampu memberikan mikronutrien seperti magnesium untuk membuat karbohidrat yang dikonsumsi itu diubah menjadi energi yang membuat kita kembali menjadi mempunyai tenaga. Yang putih juga. Nanti Bapak yang ngerasain atau Ibu yang merasakan ketika cuman air putih dengan 3 kurma, apakah tubuh setelah makan itu terasa ada perbaikan tenaga enggak? Jadi tenang dulu, karena sinyal tubuh kita itu harus kita rasa. Kadang-kadang orang kan makan begitu cepat, tidak merasakan sinyal pada tubuhnya. Coba dulu minum air putihnya dengan doanya, setelah itu baru kemudian makan kurmanya. Coba tenang sejenak, coba lihat alarm tubuh kita. Apakah tubuh kita telah memberikan sinyal bahwa dia kembali punya tenaga, memberikan sinyal bahwa dia merasa sudah tercukupi apa yang dia minta, gitu ya. Itu biasanya kita sendiri yang bisa merasakan. Kalau kita sudah merasa agak seneng, agak nyaman dengan makan 3 kurma, agak punya tenaga, terus kalau kita pikirkan kita mau ambil wudhu sholat maghrib, kita serasa punya tenaga, it's okay, berarti 3 kurma cukup gitu. Tapi kalau saya nih dengan tinggi badan 154, dengan berat badan 54 kilo, lalu aktivitasnya cukup, ada exercise-nya, 3 kurma bagi saya kurang, karena tubuh saya setelah biasanya penuh itu Pak. Jadi nanti sinyal. Tapi kalau Bapak ingin lebih hitung-hitungan lagi, memang boleh nanti konsultasi khusus ke ahli gizi, nanti tinggi badannya, berat badannya, aktivitas dinilai satu-satu. Keluarlah nanti gramasi yang tepat untuk Bapak Ibu ketika berbuka, ketika makan malam dan sebagainya. Pertanyaannya juga adalah berapa jaraknya nih ke makan malam? Tadi saya sudah katakan bahwa makan malam harus diselesaikan sebelum jam 7:30. Dan kemudian jam mulainya kapan? Tentu setelah berbuka dan setelah tubuh merasakan bahwa dia siap menerima makanan lebih besar. Maksudnya apa? Ketika kita habis berbuka, kita merasa tubuh lebih nyaman, langsung ke makan malam dengan prinsip piring makan model T, boleh saja, lanjut saja juga boleh. Setelah itu baru sholat maghrib dan lain sebagainya. Nah nanti jangan lupa, mau tidur ada snack, protein atau buah yang dikonsumsi, sehingga makan malamnya tidak perlu dalam porsi yang besar. Kembali ke Mbak Gita. Iya Ibu, terima kasih. Ini lagi ada yang tanya lagi nih Bu, terkait dari Bapak atau Ibu ini, Ibu. Ya, karena suaranya contohnya itu seperti apa ya Bu antara prebiotik dan probiotiknya? Terima kasih. Iya, pertanyaannya bagus. Probiotik dan prebiotik. Probiotik adalah bakteri, mikroflora. Contoh probiotik itu adalah susu yang difermentasi, seperti yogurt itu probiotik. Yakult itu probiotik. Minuman susu yang memang dia tulis di sana adalah fermentasi atau probiotik. Biasanya minuman itu diberi tanda dia probiotik. Itu probiotik. Makanan lain kefir. Mungkin tahu kefir itu air kelapa yang diberikan bakteri, kemudian diasamkan, itu kefir namanya, itu juga probiotik. Kemudian kalau dari Cina itu, Korea itu kimchi, itu probiotik. Nah, ini adalah
probiotik. Yang udah masuk ke usus kita, kan harus disuruh berkembang biak. Kalau dia banyak, dia nempel di dinding usus kita nanti. Kalau dia nempel di dinding usus kita, keuntungannya besar. Dia nempel di sana, nanti kita makan nih dari pencernaan itu kan nggak semua makanan kita baik. Ada antigennya, benda asingnya, ada juga cemaran bakteri, bisa jadi kita nggak tahu makanan kita tuh baik atau tidak. Kalau si mikrobanya udah nempel di usus kita itu tadi, kepental semua itu, nggak akan masuk ke usus, kepental semua. Ternyata nggak hanya sampai di situ perannya. Kalau dia udah penuh nempel di usus, dia memberikan stimulasi ke sel darah putih kita. Lalu sel darah putih itu aktif dalam melakukan fagositosis. Jadi dia aktif dalam melakukan memakan mikroba-mikroba yang tidak baik. Jadi fagosit lah, yang benda-benda asid. Nah itu penting sekali ini semua. Nah jadi kalau begitu mesti diberi makanan juga dong, biar yang probiotik yang kita makan tadi berkembang biak. Yakult itu probiotik juga tadi saya sudah katakan. Nah, apa makanannya? Nah, makanannya itu kita sebut sebagai prebiotik. Jadi prebiotik itu makanan untuk probiotik. Probiotik adalah mikroflora usus, bahasanya seperti misalnya ada namanya inulin. Jadi kalau ada produk dia tulis inulin itu adalah prebiotik. Beta glukan itu berarti prebiotik. Kemudian pektin itu prebiotik. Oke, jadi banyak jenisnya. Tapi nggak usah diribetkan dengan bahasa itu, Bu. Ternyata seluruh yang prebiotik bentuknya serat itu ada pada semua makanan nabati. Pada semua makanan nabati. Mulai dari sayur, buah, kacang-kacangan, tempe itu kaya akan prebiotik ya. Jadi saya berikan contoh nih, ibu misalnya memilih Yakult sebagai probiotiknya ibu, oke, tapi jangan minum Yakult aja, kan dia butuh berkembang biak dengan makanan dia juga. Apa itu? Makanlah dengan pisang. Ya tadi misalnya saya contohkan snack menjelang tidur, ibu makan yogurt dengan alpukat, komplit sudah simbiotik namanya. Simbiotik itu adalah kombinasi positif antara pro dan pre. Jadi probiotiknya dari yogurt, prebiotiknya dari alpukat dimakan bersamaan, menjadikan snack menjelang tidur itu luar biasa sekali. Maka akan terbentuklah simbiosis diri di usus kita, terjadilah tadi perlindungan tubuh dari mikroflora yang dari bakteri patogen atau dari mikroorganisme patogen yang melalui saluran pencernaan. Nah, demikian kembali ke Mbak Gita. Ya, terima kasih Ibu. Ini kita coba pertanyaan yang raise hand lagi ya Bu ya, siapa tahu sudah bisa live. Kepada Ibu Anasia, masih bergabung? Halo, Ibu Anasia. Masih belum bergabung ya? Mungkin ke Bapak Edi Suroto Suparmin. Halo, Bapak Edi. Halo. Halo, Bu. Ya, silakan Bapak, boleh bertanya. Selamat siang. Saya mau tanya, kalau untuk yang orang sakit mah, itu aturan makanan gimana, Bu? Baik buka atau sahur, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, baik, Pak Edi. Oke, langsung saja ya Mbak Gita. Pak Edi, terima kasih ya pertanyaannya. Pak Edi, terkait dengan saya mau bicara sejarahnya dulu ya Pak Edi ya, nanti saya jawab pertanyaan Pak Edi. Jadi gini, penyakit MA atau kita sebut sebagai gastritis itu sebenarnya tidak dekat dari makanan. Jadi maksud saya itu penyebab utamanya, nanti penataannya dari makanan. Sebenarnya penyebab utama seseorang bisa mengalami gastritis itu lebih kepada pikiran. Jadi pola pikiran. Dikatakan bahwa orang-orang yang stres, sebentar ya Pak. Dinda, Mami lanjutkan webinar dulu ya. Nah, Mami lagi webinar ya, sebentar ya. Ya, oke. Nah, saya lanjut lagi Pak tentang itu. Jadi cerita begini, orang-orang yang sedang stres, sedang panikan, sedang kerja terburu-buru dan lain sebagainya, itu akan membuat produksi asam lambung naik.
ya. Itu kita perlu tekankan ini supaya intervensinya nanti pas. Ketika asam lambung naik, pada saat itu asam lambung naik, dia kan harus melakukan proses pekerjaan mencerna makanan. Nah, pada saat asam lambung kita naik, kita tidak makan apapun. Kita makannya terlambat. Atau pada saat asam lambung kita naik, kita makan yang memperkuat asam lambung itu semakin naik. Misalnya, kita makan yang bergas, kita makan yang porsinya besar, kita makan yang berlemak, kita makan yang terlalu manis, kita makan yang terlalu pedas, kita makan yang terlalu asam, kita makan yang bergas pada saat itu. Nah, akhirnya terjadilah proses di mana asam lambung yang meningkat ini mengiritasi dinding lambung. Disitulah terjadinya proses infeksi pada gaster kita, atau gastritis atau MAH itu tadi. Itulah ceritanya. Nah, ketika sudah terjadi, terpaksalah makanan ini kita atur sedemikian rupa untuk tidak memperberat produksi asam lambung lagi. Jadi makanan kita makan, tapi produksi asam lambung tidak tertrigger supaya tidak melukai lagi dinding lambung itu tadi. Nah, kalau yang terkait dengan makanan, apa yang mesti kita lakukan? Satu, Pak, orang yang sudah gastritis, yang kronis, itu memang sepanjang waktunya dia tidak boleh makan yang porsinya kacak kado. Kacak kado istilah saya begini, Pak, ada orang tipenya, pagi nggak makan siangnya banyak, makan sorenya dikit, nanti makan malamnya. Jadi itu nggak sama dari jam makannya. Maka orang yang gastritis itu harus melakukan proses porsi makan dibagi rata. Jadi kalau pagi makannya segenggam, siang juga segenggam, sore juga segenggam. Dan jarak waktunya nggak boleh melebihi dari 4 jam, 3-4 jam. Jadi kalau dia paginya makan jam 7, dia jam 10 harus makan sesuatu yang bentuknya kecil. Jadi tidak besar. Nanti yang di jam 12 makannya mirip porsinya dengan pagi. Sore hari jam 4 dia harus makan sesuatu yang kecil juga. Nanti malam mirip dengan porsi yang siang hari. Itu dulu yang kita kerjakan. Kita atur benar porsinya sama dari waktu ke waktu sehingga tidak ada trigger asam lambung di situ. Yang kedua adalah jenisnya. Jadi jenisnya itu adalah tidak boleh makanan yang membuat kerja produksi asam lambung itu naik. Contohnya nggak ada lagi tuh Pak yang namanya makan yang pedas-pedas, yang asam-asam, yang dingin sekali suhunya. Nah itu semua itu berpengaruh pada asam lambung kita. Atau yang terlalu manis kayak kecap, diambil berlebihan, itu juga memproduksi asam lambung naik. Kayak makanan minuman manis itu juga akan memproduksi asam lambung. Jadi itu memang nggak boleh lagi dilakukan. Nah tapi kalau sekali waktu kepengen silakan. Tapi kita tahu bahwa ada yang harus kita lakukan setelah itu. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita bisa bantu dengan obat, atau kita juga bisa bantu dengan makanan fungsional. Nah, functional food untuk gastritis itu ada 2, Pak. Yang pertama adalah kunyit. Jadi kunyit itu functional food untuk si gastritis. Jadi kalau serangan muncul, kunyit itu kita potong sebesar kuku jari kita, udah dibersihkan semua, itu kita kunyah aja. Itu dia akan meredakan proses produksi asam lambung. Satu lagi yang functional foodnya itu adalah ubi merah yang tidak dimatangkan, ubi merah mentah. Ubi merah mentah juga dipotong dadu-dadu, dikunyah aja. Itu juga meredakan produksi asam lambung. Sembari Bapak menerapkan pola makan seperti itu, maka kita harus berlatih untuk mengontrol rasa panikan, rasa kerjaan cepat-cepat keburu-buru, rasa stres, semua harus kita kendalikan karena itu yang paling besar dari produksi asam lambung. Nah, kemudian juga yang suhu jadi pengaruh dingin, suhu es itu tidak boleh kita konsumsi gitu. Saya kira demikian untuk gastritis. Jadi memang kalau sudah terjadi sekali, ya akan memang muncul pada saat kita melanggar aturan-aturan itu tadi. Oke, kembali ke Mbak Gita. Baik Bu. Ya Pak Edi silakan. Kalau untuk pola makan sedang bulan puasa ini loh Bu, maksud saya. Nah, kalau bulan puasa itu sebenarnya dengan aturan yang saya berikan tadi Pak Edi persis sama, cuman bedanya apa? Kalau nanti berbuka puasa saya bisa minum yang dingin, Pak Edi tidak bisa, harus suhunya suhu ruang gitu kan. Pak Edi kan makan buah tetap ya, berbuka kita pakai buah juga, tapi buahnya untuk Pak Edi personal sifatnya. Pak Edi tentu udah punya catatan, mana buah yang langsung berisiko terhadap peningkatan asam lambungnya Pak Edi, mana buah yang paling nyaman di perutnya Pak Edi, itu memang personal kalau untuk itu. Kalau secara umum saya katakan semua buah aman untuk seorang gastritis, tapi secara personal karena ada ilmu nutrigenomik tadi akan berbeda. Jadi nanti Pak Edi yang tahu. Kalau memang Pak Edi merasa pepaya bagi saya aman Bu Rita, maka Pak Edi pilih pepaya ketika berbuka, tapi nggak boleh pakai suhu kulkas.
Jadi pepayanya suhu ruang aja, makan pepayanya sama minum air teh hangat. Mungkin Pak Edi mau air teh hangat boleh-boleh aja, atau minum air hangat putih saja kalau Pak Edi udah terbiasa itu boleh. Yang paling penting adalah bagaimana buah ini dapat masuk. Pisang rebus mungkin Pak Edi mampu, bisa nggak kenapa berbuka dengan itu. Setelah itu Pak Edi tenang sejenak. Masuklah makan malam kan. Makan malam coba lihat porsinya itu kecil kan Pak Edi, karena satu piring dibagi 4. Kan berarti porsinya kecil. Berarti Pak Edi bisa kemudian piring makannya itu dibagi 4 itu pakai porsi kecil itu tidak ada masalah. Cuman nanti nggak boleh pedas di sana, nggak boleh asam di sana, nggak boleh yang soto yang bumbunya sangat tajam itu nggak boleh. Kemudian yang terlalu manis olahannya nggak boleh, hanya itu aja teknik pengolahannya yang penting. Kayak yang bergas seperti daun singkong, nangka, itu sebenarnya nggak boleh, tapi ada orang secara personal mampu, oke, it's okay kalau memang secara personal nggak kenapa-kenapa gitu, itu boleh. Nah nanti mau tidur malam, mau snack malam, Pak Edi mampu nggak itu dengan yogurt, ngaruh nggak ke asam lambungnya? Kalau tidak, boleh itu diterapkan lagi dengan pisang tadi. Kalau ngaruh berarti pisang dengan keju saja mungkin proteinnya, atau edamame rebus proteinnya, atau protein yang lain seperti tempe yang dibacem itu juga bisa. Jadi itu nggak ada masalah. Nah sahur kembali lagi ke model tadi kan Pak, dibagi 4, yang piring makan model itu itu bagi 3 tadi yang makan malam lalu makan sahur. Porsinya aja Bapak pertimbangkan sama dengan tidak mengandung zat-zat yang merangsang pencernaan. Nah kalau ditanya apakah orang gastritis boleh berpuasa, orang gastritis yang tidak dalam pengobatan berat malah menjadi baik. Banyak penelitian mengatakan malah membaik kondisi asam lambungnya, kondisi lambungnya, iritasinya semakin terobati. Tapi kalau dalam situasi berat yang butuh pengobatan dan sebagainya tentu tidak dianjurkan dulu. Ya karena itu urusannya sudah kaitan dengan medis. Demikian Pak Edi. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Pak Edi atas pertanyaannya, dan terima kasih juga Bu Rita atas waktunya yang tadinya cuma 1 jam, ternyata pertanyaannya masih banyak sekali Bu, yang penasaran ternyata ya Bu ya sama Ibu. Mungkin sekian Bu sesi webinar kali ini, terima kasih banyak atas partisipasinya, semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kami semua dan para peserta. Ya. Baik Mbak Gita, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung, terima kasih, semoga menjadi ilmu bermanfaat, bisa dipraktekkan dan juga bisa diteruskan pada orang-orang yang ingin hidup sehat. Tetap hidup sehat, tidak perlu panik, semuanya bisa diatasi dengan gaya hidup sehat. Terima kasih Mbak Gita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, mungkin bisa disampaikan via Yatus Mobile Bapak Ibu, di situ ada dokter, ahli gizi, psikolog, dan dokter gigi juga, jadi bisa langsung ditanyakan ke situ, atau mungkin nanti setelah pandeminya selesai bisa ke teman-teman ahli gizi ada di Jakarta, Bandung, Semarang, dan juga Surabaya. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.